MC dari kisah ini. Kang G.E.Ma selalu menjadi ahli pisau yang luar biasa dan bahkan bekerja sebagai koki sashimi. Hidupnya berubah total saat dia memasuki dunia game seluler dan menerima sistemnya dengan restu Dewa Pedang dan satu fitur utama. Dia bisa memotong apa saja, bahkan ruang dan waktu, dan memberikan kerusakan luar biasa. Asalkan dia bersenjatakan senjata yang panjangnya kurang dari 30 cm dan lebar 5 cm. Jadi, satu-satunya senjata yang cocok dengannya adalah pisau. Di dunia baru ini, ia berada dalam tubuh karakter latar tanpa kisah masa lalu dan menjalani kehidupan tenang menjelajahi dunia barunya. Dia menemukan bahwa berkat di dunia ini adalah apa yang kita sebut kemampuan khusus, dan untuk melatih kemampuan ini, Akademi Hawakan Elit didirikan. Tempat itu dulunya adalah sekolah eksklusif untuk keluarga pahlawan kelas atas. Dan hingga saat ini, tidak ada cara bagi keluarga non-pahlawan untuk masuk sekolah. Sampai dibuatnya sistem penerimaan khusus yang memungkinkan mereka yang kurang mampu memiliki kesempatan untuk masuk sekolah. Kang Jayama adalah salah satu siswa beruntung yang diterima dalam program penerimaan khusus ini. Hari-hari berlalu, dan akhirnya tiba hari pertamanya masuk sekolah. Dan guru yang memeriksa peralatan tidak terkesan dengan apa yang dibawa Jayama. Pilihan peralatan Jayama adalah pisau murah dari Daiso. Dan meskipun dia ingin menggunakannya, inspektur itu tidak yakin. Pada hari pemeriksaan senjata upacara penerimaan, setiap tahun, ada saja anak-anak yang ingin mencari perhatian dengan membuat lelucon seperti ini. Guru itu mengira ini kejadian yang sama berulang, dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai kesempatan untuk menegaskan otoritasnya sejak awal. Guru itu menggebrak meja dan bertanya pada Jayama apakah dia pikir akademi ini lelucon. Tidak mungkin dia membawa pisau dapur sebagai perlengkapan untuk tes penempatan kelas. Jayama menegaskan bahwa ini mungkin terlihat konyol, tapi ini memang peralatannya. Instruktur itu mencoba mempertahankan sikap disiplinnya. Tetapi Jayama dengan tenang mengingatkannya bahwa dia adalah siswa jalur khusus dari keluarga biasa. Hanya uang sekolah saja sudah menjadi beban besar bagi orang tuanya. Bagaimana dia bisa menyediakan peralatan mahal? Warna papan nama di jaket Jayama membuktikan bahwa dia memang siswa jalur khusus. Dan instruktur itu sendiri tahu bahwa siswa-siswa ini bukan dari kalangan atas, jadi mereka tidak memiliki hak istimewa seperti siswa lainnya. Instruktur itu terkejut karena seseorang yang berafiliasi dengan institusi yang seharusnya memiliki lapangan yang sama dipaksa melakukan hal semacam ini sebagai siswa yang sangat berdedikasi. Namun, Jayama masih memiliki satu hal terakhir untuk dikatakan, ajaran yang sama yang ditanamkan gurunya di dalam hatinya. Ia percaya bahwa menyalahkan peralatan atas performa buruk hanya dilakukan oleh amatir. Seorang ahli tidak menyalahkan peralatannya. Dan Jayama yang masih remaja sudah memahami hal ini. Seolah-olah dia telah mencapai puncak bidangnya. Kata-kata bijaknya mengingatkan instruktur pada seseorang yang juga memiliki semangat pantang menyerah serupa. Karena Jayama sudah menjelaskan maksudnya dengan jelas. Instruktur mengizinkannya membawa peralatan ke sekolah. Saat Jayama mengepak peralatannya untuk masuk ke sekolah, ia mendengar para siswa lain yang jelas-jelas tidak menyukainya. Para siswa yang punya hak istimewa jelas tidak suka pada siswa jalur khusus, tapi instruktur tidak mau mendengar keluhan apapun dari mereka. Dia membentak siswa yang tersisa dalam antrean untuk diam dan segera bergerak. Sementara Jayama diam-diam menyelinap pergi. Pengalaman ini pasti akan memberinya PTSD. Dia baru saja masuk sekolah, dan dia sudah lelah dengan semua pengalaman ini. Dia tahu prasangka terhadapnya akan terjadi. Tetapi mengalaminya secara langsung tetap terasa mengerikan. Setidaknya evaluasi peralatan sudah selesai dan dia entah bagaimana berhasil melewati upacara penerimaan, yang tersisa hanyalah tes penempatan kelas. Tapi dia sudah kelelahan. Namun, dia sudah sejauh ini. Dan sekarang dia resmi berada di sekolah yang akan dia hadiri selama 3 tahun ke depan. Berada di sini secara langsung benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat di layarnya di kehidupan sebelumnya. Tidak berlebihan jika dikatakan kota ini seukuran kota kecil. Fakta bahwa dia akan belajar di sekolah yang dihadiri oleh orang-orang kelas atas masih menjadi kejutan baginya.
Terlepas dari betapa melelahkannya seluruh pengalaman ini, mengingat kembali masa lalunya di distrik itu, ketika ia harus putus sekolah karena keadaan keluarganya. Giama hampir tak percaya ini semua terjadi. Pengumuman terdengar dari pengeras suara, memberitahukan bahwa tes penempatan akan segera dimulai, dan siswa baru harus berkumpul di aula pelatihan pada pukul 3 sore. Ini lebih cepat dari yang dia duga. Tapi Giama tidak boleh terkejut. Tes penempatan ini adalah tonggak penting untuk sisa karier sekolahnya. Dia mengeluarkan salah satu pisau dari tasnya, bertekad untuk lulus ujian, apapun yang terjadi. Namun, saat memegang bilah yang terbungkus itu, dia menyadari bahwa dia belum pernah menggunakan pisau sejak datang ke dunia baru ini. Guru lamanya dulu pernah berkata bahwa dia tidak boleh melepaskan pedangnya, bahkan harus tidur dengan pedang itu di tangannya. Sudah 20 tahun ia hidup dengan pedang, dan gurunya mengajarkan kebiasaan gila ini. Jadi, istirahat setahun tidak mungkin menumpulkan kemampuannya. Dia mencoba pedang itu beberapa kali, memeriksa gagang dan ketajaman bilahnya. Dan yang mengejutkan, pedang itu tidak buruk sama sekali. Sekarang yang tersisa hanyalah mencoba pedang itu sendiri, dan dia membukanya untuk memeriksa nilainya dengan memotong sehelai daun. Begitu pedang itu terbuka sepenuhnya, sengatan listrik mengalir melalui tubuhnya, dan layar status muncul, memberitahunya bahwa dia telah memenuhi persyaratan peralatan, dan berkat Dewa Pedang akan aktif sebagai hasilnya. Namun, kondisi fisiknya terlalu lemah untuk menerima berkat Dewa Pedang, dan level peralatannya juga terlalu rendah, sehingga penekanan harus digunakan untuk menyelaraskan peralatan dengan penggunanya. Giama terkejut, hanya menghunus pedang saja cukup untuk mengaktifkan berkat itu. Tetapi sebelum dia sempat berpikir, sistem memohon agar berkat para dewa menyertainya, lalu mengaktifkan tingkat pertama dari keahliannya. Ini langsung memenuhi tubuhnya dengan rasa sakit yang tajam dan hampir tak tertahankan. Dia berteriak kesakitan saat rasa sakit membanjiri tubuhnya. Dan dia mulai berpikir bahwa dia mungkin akan mati secepat ini. Dunia hancur di sekelilingnya, dan rasa sakitnya berhenti sejenak, menampakkan ruang kosong besar dengan cahaya merah terang di tengahnya. Giama menatap ruang kosong itu dengan kaget, dan rasa dingin yang menusuk membuatnya menjatuhkan pedangnya, mengakhiri berkat itu dan mengembalikan dunia seperti semula. Saat dia melepaskan pedangnya, dunia kembali normal dan dia kembali. Tapi itu tidak berarti rasa sakitnya berhenti. Rasa sakitnya begitu tak tertahankan hingga seolah seluruh dunia tercabik-cabik. Ini pasti semacam reaksi balasan karena menggunakan kekuatan tanpa memiliki kekuatan untuk menahannya. Saat dia mencoba berkat tanpa rasa sakit, itu hanya menyebabkan nyeri otot ringan. Jika setiap aktivasi terasa seperti ini, maka dia tidak bisa menggunakan berkat ini. Pengumuman lain terdengar dari interkom, memanggil semua siswa baru untuk segera berkumpul di aula pelatihan. Dia menatap pisau yang terasa hampir merenggut nyawanya. Mungkin dia tidak bisa menggunakannya, tapi tentu dia bisa mengambilnya. Tidak mungkin dia meninggalkan pisau sashimi tergeletak begitu saja. Lagi pula, mungkin sakitnya hanya karena ini pertama kalinya dia mengaktifkan berkat itu. Membungkuk untuk mengambil pedang itu membuktikan bahwa ini bukan hanya karena pertama kalinya. Saat dia berteriak kesakitan yang memenuhi kampus, dia tiba di aula pelatihan, yang lebih mirip arena gladiator daripada aula sekolah. Semua siswa baru berkumpul di tengah arena dan mengobrol sambil menunggu acara dimulai. Para staf juga berada di bagian atas arena dan berdiskusi satu sama lain. Obrolan mereka berhenti tiba-tiba saat mereka melihat seseorang yang istimewa di antara mereka di antara penonton. Dia adalah Kaisar Pedang Penguasa, salah satu pahlawan bintang 7. Siegfried von Nibelung, keturunan langsung Aron Nibelung. Murid dari pahlawan legendaris Baylor Hogan, kekuatannya begitu besar hingga ia dikenal sebagai manusia terkuat. Dan yang lain tak bisa menahan diri untuk menatapnya saat ia dengan teguh mengawasi para siswa di arena. Siegfried hanya bisa menghela napas saat para bangsawan pergi, dan seseorang menghampirinya. Itu adalah salah satu dari 7 pahlawan bintang, Medea Poison. Dan menurutnya, sudah setengah abad sejak terakhir kali mereka bertemu.
Dia adalah kepala akademi dan akan segera berusia 70 tahun. Namun tetap cantik dan awet muda serta berpakaian seperti masih berumur 20 kosongan. Ini semua berkat-berkatnya. Dan dia bahkan bisa membuat Siegfried terlihat 10 tahun lebih muda. Tetapi pria itu menolak. Keduanya bertukar obrolan ringan dan godaan kecil sambil mengenang sudah berapa lama mereka saling mengenal. Meskipun sebagian besar hanya media yang sangat berhasil membuat Siegfried kesal, namun, meskipun dia menyebalkan, dia tetap menyebutkan bahwa aneh bagi Siegfried untuk datang ke acara semacam ini. Sejak lama, Kaisar Pedang membenci bergaul dengan orang-orang yang berpikiran elitis kali ini. Mungkin karena cucunya adalah salah satu siswa di antara kerumunan itu. Siegfried tidak membantah anggapan itu saat pertandingan akan dimulai. Sementara itu, di arena, Gyama merasa sangat terasingkan di antara kerumunan siswa berambut warna-warni. Sepertinya hanya dia yang berambut hitam di sini. Dan lebih buruk lagi, dia juga murid jalur khusus membuatnya semakin terasingkan di antara para elit. Inilah yang disebut dengan awal yang sederhana. Di antara semua murid baru, dengan penampilan unik masing-masing, ada satu orang yang menarik perhatian semua orang. Saat dia berjalan melewati kerumunan orang di sekitarnya, rambut birunya yang bergelombang membuat semua orang berhenti dan menatap. Gyama sudah tahu dia akan menjadi murid di sini, dan dia tidak memiliki ekspresi terkejut seperti murid lainnya. Gadis yang membuat semua orang terpesona itu adalah Abel von Nibelung, cucu dari Kaisar Pedang sekaligus tokoh utama wanita dalam game ini. Alasan mengapa dia menghabiskan begitu banyak uang untuk game itu, mengalihkan perhatian dari wanita cantik yang memukau banyak orang. Yang lebih penting untuk dibahas adalah detail tes penempatan. Ujian akan berlangsung di subruang, area yang pertama kali diciptakan oleh pahlawan legendaris, Baylor Joaquin. Bersamaan dengan pendirian akademi, ini adalah ruang alternatif dari dunia nyata di mana petarung akan merasakan semua kerusakan dan rasa sakit yang ditimbulkan. Tetapi kerusakan itu tidak akan memengaruhi mereka di dunia nyata karena tidak ada risiko melukai siapapun di kehidupan nyata. Hal-hal mengerikan, termasuk pembunuhan, dapat diabaikan di sana. Ujian kali ini adalah Battle Royale Subruang, di mana murid baru akan dibagi menjadi kelompok berisi 10 orang dan dimasukkan ke dalam permainan bertahan hidup. Peringkat setiap kelompok akan didasarkan pada siapa yang dapat bertahan paling lama. Dan tidak ada batasan persenjataan, yang berarti siswa dapat melakukan apapun yang mereka inginkan selama tes. Tidak ada batasan persenjataan juga berarti para elit bisa mendapatkan segalanya, dan mereka memiliki keuntungan dalam ujian ini. Mungkin itu alasannya. Akademi ini didanai terutama oleh uang para bangsawan. Inilah kompromi terbaik yang bisa mereka lakukan. Media harus bersusah payah memperkenalkan sistem penerimaan khusus yang bisa membantu rakyat jelata masuk universitas. Namun, para siswa tidak peduli sama sekali, dan mereka masih buta mengikuti Abel von Nibelung yang tidak tertarik. Sementara Gyama mengawasi mereka semua dari kejauhan. Tidak sulit untuk mengetahui mengapa mereka mengikutinya dengan begitu setia. Dia sangat cantik, dan dia sudah berpikir begitu bahkan saat hanya melihatnya dalam 2D. Tapi sekarang, melihatnya secara langsung, dia bahkan lebih mempesona. Jika dia tidak tahu bagaimana kisah dunia ini akan berjalan, dia juga akan mencoba memulai percakapan dengannya. Tapi dia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang-orang malang itu. Abel von Nibelung adalah karakter dari Miracle's Blessing M. Dan lebih spesifik, dia adalah salah satu protagonis game ini, dan terhubung langsung dengan karakter utama. Pada akhirnya, orang-orang cantik selalu punya pasangan, dan dia tahu bahwa sebagai siswa penerimaan khusus sepertinya, dia tidak cocok untuk bersaing dengan para bangsawan. Untuk saat ini, dia lebih memilih untuk tidak terlibat dan berakhir dengan kehidupan sekolah yang berisik, karena dia pada dasarnya dipaksa masuk ke sekolah ini. Dia punya beberapa aturan yang ingin dia patuhi. Tujuannya adalah hidup aman, biasa, dan tentram, dan motonya adalah menyelesaikan studi dengan lancar dan mendapatkan pekerjaan tetap. Menjadi pahlawan jelas bukan agendanya, apalagi hanya dengan mengeluarkan pisau saja seluruh tubuhnya bisa terkejut. Dia masih gemetar hingga sekarang.
Padahal sudah lama sejak dia tak sengaja mengaktifkan berkatnya, biarlah orang-orang penting dalam permainan ini yang melindungi dunia. RMC hanya ingin kehidupan tenang dengan pekerjaan nyaman. Tes penempatan dimulai dan sebuah suara memanggil melalui intercom untuk mengumumkan peraturan. Tes tahun ini adalah Battle Royale dan para siswa baru akan dibagi menjadi tim yang beranggotakan 10 orang. Peringkat teratas akan ditempatkan di kelas bintang. Peringkat 2 dan 3 akan berada di kelas naga. Peringkat 4 sampai 7 di kelas serigala. Dan peringkat 8 sampai 10 di kelas biasa. Berdasarkan hasilnya, setiap siswa akan ditempatkan secara akurat di kelas yang berbeda. Dan skor akan dihitung secara otomatis. Tidak ada batasan waktu dalam tantangan ini. Membuatnya seperti sebuah permainan. Tujuan Giama tetap sama. Dan dia ingin menyelesaikannya dengan cepat tanpa menarik perhatian sebagai siswa biasa. Dengan aturan yang dijelaskan dengan benar, tes dimulai. Dan alat kejadian spasial diaktifkan, mengirim siswa ke area yang sesuai. Jika Giama bisa, dia bahkan ingin menghindari penggunaan senjata sama sekali. Ujian berjalan sesuai harapan, dan setelah beberapa saat, kelompok-kelompok mulai muncul setelah menyelesaikan sesi mereka. Posisi tiap kelompok diumumkan satu persatu sementara kedua administrator berbincang-bincang. Media berpikir bahwa kelompok murid kali ini sangat luar biasa, termasuk cucu Siegfried dan keturunan tokoh terkenal lainnya. Jelas sekali hasil dari permainan ini sudah ditentukan sebelumnya. Dari hasil yang bisa ia lihat di antara kelompok yang telah menyelesaikan permainan mereka, beberapa di antaranya mencatatkan waktu yang sangat cepat. Cucunya, Abel, mencetak rekor baru dengan senjata kelas C hanya untuk memastikan hasilnya adil. Bukan mengalahkan orang dengan senjata kelas S. Waktunya memang mengesankan. Tapi masih belum sebaik rekor Siegfried dulu. Hingga kini, rekor itu masih bertahan di antara 10 besar dalam sejarah akademi. Siegfried tidak menyembunyikan kebanggaannya pada cucunya. Dan hasil seperti itu wajar bagi keturunan Nibelung. Saat ini, banyak kelompok yang telah menyelesaikan sesi mereka, dan Sigrid memutuskan sudah waktunya untuk pergi. Hanya tersisa satu kelompok, dan dia tidak ingin menunggu untuk melihat siapa yang akan menang. Dia bangkit dan berpamitan pada media saat dia pergi. Tapi tiba-tiba, sensasi tajam melewati area itu yang menyebabkan semua orang di arena terdiam. Medea dan Siegfried merasakan sesuatu yang kuat di udara. Dan suasana tenang di antara mereka berubah panik saat mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Siegfried sudah lama tidak merasakan kekuatan sebesar ini, dan itu membuatnya membeku di tempat. Langit di atas mereka pecah saat kelompok terakhir menyelesaikan ujian mereka, dan dua orang jatuh dari langit. Tak sadarkan diri, cahaya terang lain bersinar di langit, dan seseorang jatuh terakhir ke tanah. Bersama dengan bilah tajam yang menancap di tanah tepat di depan siswa yang tidak sadarkan diri itu. Siegfried mengamati siswa itu dalam diam, sementara Medea memanggil tim medis untuk memeriksa tanda-tanda vital para kadet yang baru tiba. Semua ini berawal saat sesi kelompok berlangsung, ketika para siswa saling bertarung satu sama lain. Seharusnya mereka bertarung satu sama lain, tapi lebih tepatnya sepasang saudara menghajar semua orang. Karena kedua anak laki-laki ini, hasil pertandingan ini sudah bisa dipastikan. Sepertinya alih-alih berpartisipasi dalam Battle Royale antar siswa, Giama malah berada di tengah-tengah pertandingan maut. Dia mengenal kedua anak laki-laki ini sebagai si kembar jahat, Mao Jun dan Sun Mao. Dua orang dengan bakat alami dan kecintaan yang tak terbatas pada kekerasan brutal. Kedua orang ini sengaja bermain-main dengan murid yang lebih lemah selama hampir 30 menit hanya menikmati aksi mencabik-cabik orang lain. Namun, Giama tampak begitu lemah hingga mereka bahkan tak menyadarinya. Akhirnya semua orang yang mereka jadikan mainan tewas, membuat kedua anak itu bosan dan mencari target berikutnya. Mereka menghitung siapa saja yang tertangkap. Dan yang tersisa hanyalah seorang gadis di belakang. Gemetar gugup saat mereka menunjuknya. Jelas sudah mereka punya niat buruk pada gadis ini, dan Giama tidak bisa lagi tinggal diam. Sejak tadi dia mengamati gadis yang diam di pojokan. Dan sepertinya mereka sudah panik dan tak punya semangat untuk melawan. Sun Mao berjalan ke arah gadis yang tidak berniat melarikan diri,
dan mengatakan bahwa dia sangat cocok dengan seleranya. Bahkan Mao Jun tak bisa menyangkal bahwa adiknya memang mesum. Tapi bukan berarti dia akan menghentikannya. Itu sudah keterlaluan hingga Gyama berteriak dari belakang arena. Menarik perhatian kedua anak laki-laki itu. Dia maju tanpa menyadari apa yang akan terjadi. Dan kini, kedua pemuda yang tadinya tak menghiraukan, mengincarnya. Mereka memperhatikan warna papan namanya, mengidentifikasinya sebagai siswa penerimaan khusus, yang berarti dia bahkan kurang pantas berada di hadapan mereka. Kedua anak laki-laki itu memutuskan untuk mengakhirinya dengan cepat agar mereka bisa kembali menjaga gadis cantik di belakang mereka. Gyama bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan sekarang karena dia menghadapi mereka berdua secara langsung. Dia bisa menggunakan berkat kehampaan untuk menghilangkan rasa sakitnya selama 30 detik. Tetapi mereka telah menodai mayat selama 30 menit. Waktu sesingkat itu tidak akan ada artinya baginya. Hanya ada satu pilihan baginya dalam situasi ini. Dan jawabannya ada di dalam tas berisi pisau sashiminya. Namun, jika dia menggunakan pedang, berkat itu pasti akan terwujud, menyebabkan rasa sakit yang tak terbayangkan lagi. Dia ingin hidup aman, biasa, dan tenang. Tetapi bahkan belum setengah hari berlalu, dia sudah berada dalam situasi seperti ini. Dia meraih tasnya dan mengeluarkan salah satu pisau, membuat kedua pria itu tertawa terbahak-bahak. Sementara gadis itu terus mengamati situasi tanpa sepatah kata pun. Shun Mao memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi pada orang rendahan ini dan menyerangnya untuk melenyapkan MC kita. Ini bukan situasi di mana Gyama bisa pilih-pilih, tapi dia punya rencana. Dia bisa menggunakan berkat tanpa rasa sakitnya selama 30 detik untuk meniadakan rasa sakit dari berkat Dewa Pedang. Yang harus dia lakukan adalah bertahan cukup lama untuk mengungguli orang-orang ini. Dia mengaktifkan berkat tanpa rasa sakitnya tepat sebelum menghunus pisau sashiminya. Dan sekali lagi, berkat Dewa Pedang aktif saat Shun Mao menghampirinya dengan senyum jahat. Hanya ada satu cara bagi Gyama untuk selamat. Jika dia tidak bisa mengatasi situasi ini, dia akan mati. Tapi tidak mungkin pisau sashimi bisa menembus tubuh sebesar itu. Ini bukan ikan. Ini manusia utuh. Di saat seperti ini, dia teringat gurunya yang dulunya seorang gangster. Suatu hari, dia bertanya mengapa gangster selalu menggunakan pisau sashimi di film. Namun gurunya pun berkata hal seperti itu hanya terjadi di film. Bahkan jika dewa datang, itu tidak mungkin. Berkat itu menyatakan bahwa jika dia menginginkannya, maka dia bisa memotongnya. Dengan keyakinan itu, ia menusukkan pisaunya ke arah pria besar yang melompat ke arahnya. Dan dalam sekejap, Shun Mao terbelah menjadi dua. Di lain waktu, Koki Kim bertanya pada gurunya mengapa gangster makan sashimi, dan malah dilempar pisau yang hampir mengenai wajahnya. Itu adalah salah satu dari sekian banyak kejadian di mana bosnya membuktikan bahwa dia adalah mantan gangster. Setelah bertahun-tahun berada di sisi gelap jalanan, dia memotong salah satu pergelangan tangannya sebagai penebusan dosa. Lalu, dia membuka restoran sushi untuk membahagiakan orang-orang dengan keahlian pisaunya. Keduanya berbicara tentang bagaimana penjahat terus-menerus memamerkan pisau sashimi di film, dan Chef Kim pernah bertanya kepada mentornya apakah memang begitu cara kerjanya di kehidupan nyata. Saat menusuk seseorang dengan pisau dapur yang lebar, kulit mereka akan mengerut, tetapi pisau itu tidak akan bisa keluar. Namun, pisau sashimi tipis dan memungkinkan seseorang untuk menusuk tubuh berkali-kali, namun gurunya juga berkata bahwa dia tidak bisa menggunakan pisau yang sama untuk menebas manusia. Seperti saat menebas ikan, gurunya bahkan berkata, dewa pun tidak akan bisa melakukannya. Lengan Shun Mao yang terpenggal membuktikan tebasan itu mungkin. Tiga murid lain terkejut melihat perubahan kekuatan Gyama yang siap menyerang lagi. Shun Mao memegangi lengannya yang berdarah dan berteriak kesakitan saat Gyama mendekat, tanpa jalan keluar. Shun Mao mencoba melarikan diri sambil memohon bantuan Mao Jun sebelum dia mati. Belum sempat dia merengek lebih jauh, Gyama memenggal kepalanya dengan tebasan cepat. Saudaranya berteriak saat kepala Shun Mao yang terpenggal jatuh di depannya. Ia memaksa otaknya untuk mengingat bahwa ini adalah ruang hampa. Dan itu berarti Shun sebenarnya tidak mati.
Terlepas dari itu, pria suram tak dikenal ini menebas saudaranya hanya dengan pisau dapur biasa. Mao Jun kini harus melawan monster ini sendirian. Tapi seseorang yang ceroboh dengan pisau pasti tak punya pengalaman bertarung. Meski begitu, ia harus waspada terhadap pisau itu. Kekalahan Shun Mao pasti karena kecerobohannya. Kini Karamasa sebagai saudara yang tersisa, dia harus menanggung beban saudaranya yang telah kalah. Dia mengambil lengan saudaranya yang terpenggal dan merebut sarung tangan kekuatan itu untuk dirinya sendiri. Senjata itu menunjukkan kekuatan sejatinya saat digunakan dengan dua tangan. Satu tangan memberikan berkat resolusi yang meningkatkan pertahanannya, dan yang lain memberikan berkat intervensi, yang meningkatkan kemampuan melompatnya sebesar 200%. Terlebih lagi, menggunakan keduanya bersamaan juga meningkatkan kekuatan tinju. Memanifestasikan ketiga manfaat ini bersama-sama memberikan kekuatan sejati yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh para dewa. Mao Jun tidak tahu dari mana Jiama mendapatkan senjata sekuat itu. Tapi bahkan senjata peringkat S pun tidak bisa menembus pertahanannya. Sementara itu, Jiama bahkan tidak mempedulikan si berandal itu, dan terus menghitung detik yang tersisa sebelum berkatnya berakhir. Mao Jun mengambil kesempatan untuk menyerang saat Jiama lengah, dan semua yang terjadi selanjutnya terjadi dalam sekejap. Mao Jun terbaring di tanah berlumuran darah dan nyaris tak bernyawa. Sementara Jiama terus menghitung mundur. Begitu hitungan mundur selesai, efek berkat kekebalan juga berakhir, dan semua rasa sakit dari berkat Dewa Pedang menghantamnya sekaligus. Dia berteriak kesakitan, masih memegang pisau saat kesadaran Mao Jun memudar. Waktu berlalu, dan akhirnya Jiama terbangun di ruangan putih, mungkin semacam klinik atau rumah sakit. Dengan gemetar, ia mencoba bangkit, dan suara gerakannya memperingatkan seseorang di luar pintu yang mengumumkan bahwa ia telah bangun. Seketika, dua orang masuk ke ruangan dan berdiri di hadapannya. Dua sosok ini adalah orang yang belum pernah ia temui. Namun entah bagaimana sudah ia kenali 50 tahun lalu. Orang-orang yang menghancurkan komandan Legiun ke-6 Raja Iblis adalah para pahlawan bintang 7. Dan dua orang ini adalah salah satunya. Yang pertama adalah yang terkuat dari umat manusia, Siegfried. Dan yang pertama berbicara kepadanya adalah Direktur Akademi, Madea Poison. Jiama bertanya-tanya mengapa dua orang kuat ini datang menemuinya. Mereka mulai dengan menanyakan namanya, dan dia memberitahukannya. Kemudian Siegfried langsung ke intinya dan bertanya pada Jiama apa sebenarnya yang telah ia lakukan. Saat pertarungannya, kedua bintang itu merasakan sensasi. Dan meskipun sensasi itu bukan dari Jiama, jelas itu disebabkan olehnya. Siegfried bahkan tidak mencoba menyembunyikan permusuhannya, dan tangannya dengan gelisah bertumpu pada pedangnya saat kedua administrator berbicara dengan Jiama. Tidak ada hal baik yang bisa didapat jika menjadi target monster yang dikenal sebagai yang terkuat dari umat manusia. Jiama memutuskan untuk meminta maaf terlebih dahulu, dan mengatakan bahwa meskipun itu di ruang hampa, jelas tindakannya sudah terlalu jauh, dan dia siap menerima hukuman apapun tanpa mengeluh. Kedua pria itu saling menatap, dan Madea terpaksa turun tangan sebelum terjadi perkelahian. Dia menyuruh Siegfried untuk tidak terlalu menakuti anak itu, lalu mendekati Jiama dan meyakinkan muridnya bahwa Siegfried telah membersihkan meridiannya yang tersumbat saat dia tidak sadarkan diri. Suasana berubah saat Siegfried membentak Madea karena memberitahu Jiama sesuatu yang sangat rahasia. Jiama tak percaya pendekar pedang itu akan melakukan hal seperti itu padanya. Tapi setelah dipikir-pikir, tubuhnya terasa jauh lebih ringan, seperti bulu yang basah kuyup, meskipun Jiama tidak sadarkan diri. Mereka meninjau video kejadian itu dengan staf, dan menyimpulkan bahwa dia melakukan itu untuk membela seorang siswi yang dalam bahaya. Madea tak bisa menyembunyikan air liurnya karena Jiama persis pangeran tampan yang selama ini ia impikan. Siegfried harus menarik administrator sekolah itu kembali sebelum dia masuk ke wilayah ilegal. Inti dari yang ingin Madea sampaikan adalah dia tidak akan mempermasalahkan tindakannya selama ujian, dan reputasi si kembar juga tidak terlalu baik. Mereka diterima setelah mendapat dukungan dari para tetua akademi dari keluarga Mao. Setelah apa yang Jiama lakukan pada mereka dalam ujian, keduanya memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah.
Itu melegakan baginya karena dia tidak perlu bersekolah dengan kedua berandal itu. Tapi bukan hanya itu yang ingin disampaikan kedua administrator itu. Tujuan utama mereka datang adalah untuk memberi selamat padanya karena menjadi pencetak skor tertinggi di seluruh sekolah. Sepertinya kehidupan damai dan amannya secara resmi menjadi mustahil. Setelah pertemuan dengan Giamma, kedua administrator itu berkumpul kembali di kantor Madea. Administrator sekolah itu telah menjadi kepala akademi selama lebih dari 2 dekade. Tapi ini pertama kalinya situasi seperti Giamma terjadi. Seorang murid meraih posisi teratas di antara semua kandidat baru, lalu menolak tawaran untuk bergabung dengan kelas tertinggi di sekolah, kelas bintang. Mereka mencoba memintanya mempertimbangkan kembali, karena beradik kelas bintang punya banyak keistimewaan dan ini bukan kebetulan. Siswa terbaik ditentukan berdasarkan hasil langsung dari ruang bawah sadar. Meskipun mereka mencoba membuatnya mempertimbangkan kembali keputusannya, Giamma tetap tidak menginginkannya. Madea bertanya pada Siegfried, apakah dia kesal karena Giamma mengambil peringkat itu? Bukan putrinya, lagi pula, dia juga melihat videonya, dan seharusnya melihat potensi yang ia miliki. Namun, Siegfried tidak setuju dan menganggap ini hanyalah anak kecil yang menantang penilaian yang dilakukan oleh Subspace. Subruang itu memiliki kehendak pahlawan pendiri, dan karena Subruang mengakuinya, maka akademi itu sendiri telah memilihnya sebagai murid terbaik, dan itu tidak akan berubah. Siegfried juga punya pendapat sendiri, dan dia melihat Giamma sebagai sosok yang sangat aneh. Jika keterampilannya luar biasa atau kemampuan fisiknya hebat, atau bahkan jika dia punya sedikit pengalaman, Siegfried tahu dia tidak punya semua itu. Namun, saat Siegfried melihat dirinya dalam video, ada esensi keterampilan yang hebat dalam gerakan Giamma, sesuatu yang telah ia kejar sepanjang hidupnya. Itu mewakili bentuk tertinggi dari ilmu pedang. Saat dia membuka titik akupuntur Giamma, dia merasakan betapa lemah tubuhnya karena dia belum menerima pelatihan fisik apapun. Tampaknya ada sesuatu yang tersimpan yang bahkan manusia terkuat pun tak bisa pahami. Dan karena itu, dia merasa sangat kompetitif terhadap seseorang yang seumuran dengan cucunya. Media lebih fokus pada fakta bahwa dia cukup menarik baginya. Dan dia masih terpesona oleh fakta bahwa dia mengungkapkan keahliannya untuk menyelamatkan seorang wanita dalam bahaya. Jika dia 10 tahun lebih muda, dia pasti akan mengejarnya. Dia bertanya pada Siegfried apa yang membuatnya begitu diam. Dia tidak menjawab dan akhirnya bertanya apa pendapatnya tentang panggilan siswa untuk orang seperti dirinya. Sang administrator penasaran dan meminta Siegfried menyebutkan sebutan mahasiswa untuknya. Jawaban Siegfried jelas bukan yang ingin ia dengar, dan ia pun meledak. Sementara itu, Giamma pergi mengikuti kelas pertamanya dalam karier sekolah barunya. Dia menolak masuk kelas bintang. Jadi, yang terbaik yang bisa mereka turunkan adalah kelas serigala. Lebih rendah dari itu, dan para tetua pasti akan mengamuk. Awalnya dia ingin masuk kelas harimau, tapi media memohon agar dia masuk kelas serigala sebagai ganti merahasiakan bahwa dia adalah siswa terbaik di sekolah. Awalnya, Giamma ingin menyelesaikan studinya dengan aman di kelas bawah, daripada bertarung dan bersusah payah di kelas yang lebih tinggi. Kelas serigala sedikit lebih tinggi, tapi masih dalam batas yang dia harapkan. Giamma mendorong pintu besar dan memasuki kelas barunya. Dan sejenak, semua murid di kelas itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lalu mereka menyadari bahwa dia adalah siswa penerimaan khusus. Dan seketika itu juga, tidak ada yang peduli padanya. Giamma tidak keberatan diabaikan oleh mereka. Fakta bahwa mereka mengabaikannya berarti media menepati janjinya dan menyembunyikan fakta bahwa dia adalah siswa terbaik. Sekarang yang harus dia lakukan adalah menjalani kehidupan tenang yang selalu dia impikan. Dia duduk di mejanya saat seorang siswi yang dikenalnya berjalan ke arahnya dengan gugup. Dengan gemetar dia berterima kasih karena telah membantunya sebelumnya. Tetapi Giamma tidak tahu siapa dia. Lalu dia menjelaskan bahwa dia adalah gadis yang dia selamatkan saat ujian. Giamma menepisnya dan mengatakan bahwa dia tidak perlu berterima kasih padanya. Lagi pula, siapapun dalam situasi serupa pasti akan melakukan hal yang sama. Mungkin terlihat seperti dia menyelamatkannya, tapi sebenarnya dia melakukannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri.
Menerima rasa terima kasihnya hanya akan membuatnya merasa munafik. Jiama mengubah topik dengan memperkenalkan dirinya. Gadis itu mengikuti dan mengungkapkan bahwa namanya adalah Chloe. Kebetulan yang cukup menarik bahwa mereka berada di kelas yang sama. Setelah perkenalan selesai, Jiama mencoba mengingat apakah dia pernah mendengar karakter bernama Chloe di dalam game. Mungkin dia adalah seseorang yang diperkenalkan setelah dia berhenti bermain game. Tapi itu juga tidak masuk akal saat dia berhenti bermain. Narasi inti game sudah terlalu jauh sehingga memperkenalkan karakter baru akan sia-sia. Sepertinya dia bertemu dengan karakter tambahan seperti dirinya. Jiama memintanya untuk merahasiakan kejadian saat ujian. Dia tidak ingin kekuatannya tersebar di sekolah dan berpotensi merusak gaya hidupnya yang aman dan mudah. Chloe setuju dengan permintaannya. Tapi kemudian dia mulai mengajukan permintaannya sendiri sebelum dipotong oleh wali kelas mereka yang masuk ke ruangan dengan teriakan keras. Jiama menyuruhnya kembali ke tempat duduk agar mereka bisa bicara nanti saat kelas dimulai dan guru mengambil podium. Dia memberi selamat kepada wajah-wajah baru karena telah berhasil masuk akademi dan memberitahu mereka bahwa mereka telah dipilih untuk mengemban warisan yang pernah diemban oleh pahlawan pemberani, Valor Hoken. Kemudian guru itu memperkenalkan diri sebagai Lee Wan Bin, instruktur kelas serigala. Karena ini hari pertama, ia ingin kelas dimulai dengan latihan fisik dasar. Dia menyuruh mereka memakai perlengkapan olahraga dan berkumpul di area latihan dalam 30 menit. Seorang siswa bertanya latihan fisiknya akan seperti apa. Dan guru itu menjawab hanya 100 push up, sit up, dan squat, serta 10 putaran di sekitar area pelatihan. Bagi para siswa bangsawan jenius yang telah menerima pelatihan berat sepanjang hidup mereka, ini sangatlah mudah. Namun bagi Jiama, ini adalah latihan yang pasti akan membuatnya botak. Dengan gugup, dia menghampiri guru setelah semua siswa keluar kelas dan mengatakan bahwa dia merasa tidak cukup kuat untuk mengikuti pelatihan itu. Anehnya, guru itu bukan hanya tahu namanya, tapi juga sangat menghormati Jiama. Sepertinya media tidak sepenuhnya menyembunyikan pendapatnya tentang Jiama. Instruktur juga memberitahu Lee Wan Bin bahwa Jiama diizinkan mengambil kelas dari level manapun karena statusnya. Dia menolak kesempatan untuk masuk kelas bintang dan malah mengatakan pada guru bahwa dia hanya ingin pergi ke toilet sekarang. Lagi pula dia merasa kaku. Dan dia tidak keberatan ikut lari karena dia jelas tidak ingin pergi ke kelas bintang. Dan begitulah Jiama terpaksa ikut serta dalam latihan yang membosankan bersama teman-teman sekelasnya. Mereka semua berlari melewatinya dengan mudah sementara dia hampir tertinggal dari kelompok. Merasa seperti akan pingsan, Chloe berlari di sampingnya dan menyadari dia tidak terlihat baik. Sejauh ini, dia baru menyelesaikan sekitar 5 putaran yang membuatnya sedikit tertinggal, tapi karena Chloe menyusul dari belakang, sepertinya dia juga tertinggal. Dia bertanya sudah berapa jauh dia berlari. Dan dia terkejut saat Chloe menjawab sudah putaran ke-9. Lalu, dia memberinya sedikit semangat sebelum melesat menyelesaikan putaran terakhirnya. Di penghujung hari, Jiama kembali ke kamar asramanya dan meneguk beberapa botol air baru seminggu di akademi. Dia sudah menghadapi masalah yang tak terduga. Dia sangat lapar setelah latihan berat di pagi hari dan bergegas ke kafetaria untuk mencari makanan. Tapi dia segera tahu bahwa makanan itu tidak gratis. Dia pun pergi ke area menu untuk melihat harga nasi babi pedas. Dan harganya membuatnya terkejut membeku. Bahkan mengingat harganya saja sudah membuatnya murka hingga melempar botol ke dinding. Biaya hidupnya hampir habis. Dan kalau dipikir-pikir, dia sangat menyesal tidak menerima uang yang ayahnya coba berikan sebagai uang saku. Beberapa hari terakhir, dia bertahan hidup hanya dengan air termurah dari toko kampus. Dan sekarang dia bahkan merindukan makan malam gratis yang dulu mereka sediakan saat dia berada di ketentaraan di kehidupan sebelumnya. Untuk sekarang, yang bisa ia lakukan hanyalah memikirkan hal lain agar bisa melupakan rasa lapar yang menyiksa ini. Dan hal pertama yang terlintas di benaknya adalah berkatnya. Seperti biasa, begitu dia memikirkannya, layar status muncul di depannya, memberikan detail tentang berkatnya. Pedangnya jauh lebih panjang dari sebelumnya. Karena tingkat fisiknya meningkat,
yang juga meningkatkan kondisi berkat Dewa Pedang, membuatnya aktif dengan pedang yang sedikit lebih panjang sekarang. Dia bercermin, dan benar saja, sepertinya perkembangan fisiknya meningkat pesat. Mungkin karena ahli pedang mengaktifkan titik tekanannya, tapi rasanya tubuhnya telah berevolusi jauh. Namun, berkat Dewa Pedang belum meluas melebihi panjang pisau sashimi jika dia terus meningkatkan kemampuan fisiknya. Mungkin saja dia bahkan bisa menggunakan pedang kecil suatu saat nanti. Dulu, dia takut memegang pedang sebelum upacara penerimaan. Tapi sekarang, tangannya terasa gatal jika tidak membawa pedang. Ini mungkin efek dari berkat itu. Dan dia merasa bangga memikirkannya, terdengar ketukan di pintu. Dan dia membukanya. Chloe sudah menunggunya. Dengan gugup dia bertanya apakah dia mengganggu. Tapi Giyama tidak melakukan hal penting apapun sebelum dia datang. Dan dia bertanya, mengapa dia datang? Karena dia sudah lama tidak melihatnya di kafetaria universitas, dan dia datang untuk memeriksa keadaannya. Ia berbohong bahwa alasan ia tak ada di kafetaria adalah karena ia biasanya tak makan makanan buatan orang lain. Tapi batinnya sendiri praktis mengeluarkan air liur membayangkan makanan. Chloe tampak kecewa dan mengatakan bahwa ia berharap bisa membeli sesuatu di toko kampus agar mereka bisa makan malam bersama. Bahkan sebelum Chloe menyelesaikan perkataannya, Giyama sudah berpakaian rapi dan menyuruhnya ikut untuk membeli bahan-bahan. Chloe terkejut dengan kecepatannya dan mencoba mengikutinya. Sementara mereka berdua berbicara tentang makanan dan memasak bersama, menjelang malam, mereka berdua menikmati hidangan lezat buatan Giyama. Dan Chloe sangat terkesan dengan betapa enaknya makanan itu. Giyama hanya pernah memasak ikan sebelumnya. Jadi awalnya, semuanya terasa sedikit sulit bagi mereka. Kebetulan, Chloe sangat suka ikan karena dia tumbuh di dekat pantai. Dan keahlian Giyama jelas memasak ikan. Dorongan di tangannya untuk meraih pedang juga belum hilang. Jadi inilah saat yang tepat untuk menyegarkan diri dengan mengiris sashimi. Masalahnya adalah berkat Dewa Pedang, dia tidak bisa memegang pisau dapur biasa tanpa mengaktifkan berkat itu. Yang berarti ini pasti akan sulit baginya. Dia bertanya pada Chloe apakah dia punya pisau yang lebih besar, dan mengatakan bahwa dia ingin menggunakan sesuatu yang berbeda karena senjatanya sendiri mirip dengan pisau dapur yang dia punya. Jadi menggunakannya untuk memasak akan sedikit canggung. Chloe masuk ke kamarnya dan kembali dengan pedang besar. Tapi itu jelas terlalu besar untuk sekadar memotong ikan. Karena tak ada pilihan lain. Dia terpaksa menggunakan berkatnya untuk mengiris ikan. Berkat tanpa rasa sakit itu akan bertahan selama 30 menit. Jadi dia hanya harus memastikan dia cukup cepat untuk menyelesaikannya sebelum berkat itu habis. Dulu ia dijuluki pendekar pedang terhebat di negeri ini. Dan mengiris ikan selalu menjadi keahliannya. Sekarang waktunya membuktikan fakta itu. Dia mengiris ikan dan berhasil menyelesaikannya dalam 21 detik. Menyisakan 9 detik berkat tanpa rasa sakit untuknya. Semua itu dilakukan dengan sangat baik hingga ia menyebutnya sebuah mahakarya. Chloe bertanya bagaimana dia bisa begitu pandai memasak. Dan dia mengaku bahwa dia pernah bekerja paruh waktu di restoran Jepang. Karena dia seorang bangsawan. Dia tidak mengerti apa itu pekerjaan paruh waktu. Dan itu memperjelas bahwa mereka berasal dari posisi sosial yang berbeda. Setelah makan selesai, Chloe menawarkan untuk mencuci piring karena dia sudah memasak semua makanan. Dan dia pindah ke sisi ruangan lain untuk memberinya ruang membersihkan. Untuk pertama kalinya dalam hampir seminggu. Dia kenyang. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk bersenandung gembira. Senandung itu terhenti saat Chloe secara tidak sengaja menjatuhkan piring di belakangnya. Kemungkinan besar karena dia tidak pernah mencuci piring sebelumnya. Dan menjatuhkan piring adalah sesuatu yang dulu sering dia lakukan saat seusianya. Saat dia menatap keluar jendela dan mengabaikan suara piring pecah di belakangnya. Sebuah buku jatuh dari meja belajar Chloe. Tampaknya itu adalah buku harian. Dan secara kebetulan terbuka pada halaman di mana dia menulis tentang dirinya yang menyelamatkannya saat tes penempatan kelas. Tulisannya lucu dengan bentuk membulat dan stiker. Dan dia mendapati dirinya mengambil buku itu dan tersenyum. Angin dari jendela membalik halaman buku ke bagian lain,
tempat dia menulis tentang pertemuan mereka di kelas yang sama dan ketertarikannya padanya. Dia merasa semua ini sangat manis dan tak bisa menahan diri untuk terus membalik halaman, mengagumi betapa lucunya dia. Dia membalik beberapa halaman lagi dan melihat namanya lagi. Diikuti banyak halaman dengan kata-kata, "Aku mencintaimu," yang ditulis berkali-kali. Piring lain pecah lagi, dan dia menoleh melihat Chloe menatapnya dengan mata kosong dan menakutkan. Dia hanya bertanya apakah dia sudah membaca buku hariannya. Keadaan Chloe yang tanpa emosi bukanlah hal baru. Itu adalah bagian dari didikan dan mekanisme pertahanan dirinya. Para pahlawan mendapatkan rasa hormat dengan mengalahkan makhluk iblis. Dan ini memungkinkan mereka meningkatkan status sosial dan mendapatkan reputasi global. Namun, di dalam jajaran mereka yang stagnan, ada faksi tertentu yang menyalahgunakan yang lemah atas nama otoritas. Ketika hukum tak mampu menghukum para pelaku, kelompok lain dipanggil dari kegelapan untuk mengurus mereka. Dan nama keluarga itu adalah Auditor Sicily. Mereka adalah keluarga yang menjaga ketertiban dan melakukan pembunuhan bekerja dalam bayangan, namun menuntun menuju cahaya. Mereka yang lahir di keluarga Auditore telah berlatih untuk pembunuhan bahkan sebelum mereka mencapai usia remaja. Emosi mereka terkekang, dan mereka menjalani pelatihan berat untuk menjadi mesin pembunuh yang sempurna. Chloe adalah bagian dari keluarga berlumuran darah ini, dan pertama kali ia mengotori tangannya dengan darah adalah pada usia 15 tahun. Sejak kecil, dia selalu diingatkan untuk tidak meremehkan kemampuannya sebagai pembunuh. Dan ini membuatnya sadar sepenuhnya akan dirinya sendiri. Perlahan, latihan tanpa henti itu mengubah sifatnya, dan bayangan kelam terbentuk di hatinya. Saat identitasnya terkikis, hanya menyisakan sedikit emosi. Chloe akhirnya mencapai usia untuk masuk akademi. Akademi Joaquin adalah tempat siswa ditempatkan di kelas yang berbeda berdasarkan bakat mereka. Bakat setiap siswa setidaknya setingkat naga atau lebih tinggi. Tetapi anggota keluarga Auditore yang berkembang dalam bayang-bayang ditugaskan ke kelas biasa atas perintah keluarga mereka. Itulah kesepakatan antara keluarga dan akademi. Ia diperintahkan untuk tidak terdeteksi. Dan selama bertahun-tahun di masa kecilnya, keluarga itu melenyapkan setiap kebebasan individu. Chloe menerima takdirnya sebagai pembunuh bayaran dan tidak protes. Dan dia sudah percaya bahwa tidak ada yang akan mengubah takdirnya sampai hari dia bertemu seseorang yang tak akan pernah dia lupakan. Saat dia berdiri, diam dan tak berdaya, sementara dua saudara jahat itu berjalan ke arahnya. Seseorang yang tampak seperti orang terlemah di ruangan itu berdiri untuk membelanya, walaupun kematian di Subspace Battle Royale itu palsu dan tidak ada risiko kematian yang nyata. Anak laki-laki ini tetap berusaha menyelamatkannya. Chloe diam-diam menerima kematian dan menunggu takdirnya. Ia sudah lama menyerah pada perjuangan yang sia-sia, dan dilatih untuk bertindak lemah lembut dan tidak mencolok. Namun entah bagaimana, berkat bantuan anak laki-laki itu, seolah matahari menerobos awan di benaknya, dan dia melihat anak laki-laki itu menggunakan pedangnya bukan untuk membunuh, tetapi untuk membela diri, dan untuk melindunginya saat melihatnya berjuang untuknya. Dia teringat kisah dongeng anak-anak yang diam-diam dibacanya di bawah bantal, kisah tentang seorang putri yang dipenjara di kastil dan diselamatkan oleh seorang pangeran. Saat ingatan akan kisah dongeng itu muncul di benaknya, dadanya berdesir dan pipinya memerah. Perasaan yang tak teridentifikasi ini sudah pasti adalah cinta. Sekarang Giama telah melakukan dosa terbesar dengan mengintip pikiran pribadi gadis ini saat dia menatapnya. Dia mencoba mengelak, tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu dia dalam masalah besar. Dia mencoba mencari tahu bagaimana tepatnya dia bisa berada dalam situasi ini, apakah saat dia mengambil perasaan murni seorang gadis remaja, atau mungkin saat dia dengan bodohnya mengikutinya karena dia menawarkan untuk memberinya makan. Tidak peduli bagaimana ia mendapati dirinya menatap maut dalam wujud seorang gadis remaja. Prioritas utamanya adalah keluar dari sini. Dia mengubah topik, berkomentar betapa indahnya bulan sebelum mencoba mencari cara untuk meninggalkan ruangan tanpa kepalanya dipenggal. Dia tidak membiarkannya menyelesaikan kalimat dan bertanya lagi apakah dia melihat buku hariannya. Dia mencoba mengelak, berpura-pura hanya melihat buku referensinya dan memuji usahanya dalam belajar.
Namun, sanjungan itu takkan menyelamatkan nyawanya sekarang. Dia bahkan tak percaya wanita itu melihatnya membaca buku itu. Padahal dia sedang mencuci piring saat dia mengintipnya, dan dia bahkan sudah tidak menggunakan bahasa formal yang biasa ia gunakan. Seolah-olah dia berubah menjadi orang yang berbeda begitu saja. Dia berjanji tidak melihatnya. Tapi Chloe terus mendesaknya hingga akhirnya dia mengakuinya. Begitu dia mengatakan itu, Chloe memutuskan bahwa hidupnya harus berakhir dan dia mengeluarkan pedang yang sama yang sebelumnya dia tawarkan untuk memotong ikan. Giama melihat sekeliling dan menimbang pilihannya. Mereka berada di lantai 4. Jadi melompat keluar jendela bukanlah pilihan. Satu-satunya jalan keluar baginya adalah pintu depan. Tapi Chloe pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Setidaknya tidak dengan anggota tubuhnya yang utuh. Dia benar-benar menghampirinya dengan pedang. Dan sepertinya waktunya hampir habis. Dia mencoba mencari tahu mengapa dia tiba-tiba bertingkah seperti ini. Dan hanya satu kemungkinan yang terpikirkan olehnya. Pupil matanya yang tak bergerak dan mata merah gelapnya hanya bisa berarti satu hal. Dia berurusan dengan Yande sempurna. Tapi jika mempertimbangkan perubahan sikapnya yang tiba-tiba dari gadis manis menjadi pembunuh yang garang, situasinya jadi lebih buruk. Dia seorang yandere dengan kepribadian ganda, mengendalikan sifat yanderenya saja sudah pasti sulit. Apalagi ditambah dengan gangguan kepribadian ganda. Situasinya jadi semakin buruk. Tampaknya perubahan kepribadiannya dipicu olehnya membuka buku hariannya, ini mungkin berbahaya. Tapi dia yakin gadis itu akan mengejarnya sampai akhir hayatnya jika dia tidak melakukan sesuatu untuk menyadarkannya. Dia harus mencari cara untuk mengamankan masa depannya dengan mengambil inisiatif hari ini. Atau segalanya akan menjadi lebih buruk baginya. Satu-satunya cara dia bisa keluar dari sini hidup-hidup adalah jika dia mendapatkan senjata. Tetapi dia hanya punya 9 detik tersisa setelah menggunakan 21 detik untuk mengiris ikan. Pisau sashiminya masih di kamar. Tapi dia bisa menggunakan pisau dapur tadi. Mustahil dia bisa meraihnya tanpa lengannya terpenggal. Dia melihat sekeliling lagi dan memperhatikan sebuah cutter di meja belajarnya. Tidak ada lagi yang bisa dia gunakan. Tapi benda sekecil ini tidak mungkin cukup untuk mengaktifkan berkat Dewa Pedang. Kan, Chloe akhirnya menyerbunya dengan pedang. Dan sepertinya hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Dia meraih cutter, menjatuhkan alat tulis lainnya, lalu mengeluarkan pisaunya. Berbagai layar status muncul di hadapannya. Bersikap banyak akal dalam situasi seperti ini meningkatkan ketahanan mentalnya. Dan dia untuk sementara mendapatkan buff intimidasi. Sistem kemudian membuat penyesuaian yang diperlukan sebelum mengaktifkan berkat. Chloe menyerangnya dengan pedangnya tepat saat Giama menarik kembali dengan cutter. Sebelum dia bisa menebasnya, Giama mengatakan rambutnya agak panjang berkat aura intimidasi. Chloe terdiam sesaat saat Giama mengeluarkan pisaunya. Semuanya menjadi gelap dan kabur. Dan saat Chloe terbangun sore harinya, kamarnya gelap, rapi, dan kosong. Pikirannya langsung tertuju pada Giama, dan dia bertanya-tanya kemana dia pergi. Dia memanggilnya beberapa kali, tetapi keheningan mengonfirmasi bahwa dia sendirian di kamarnya. Hal terakhir yang dia ingat adalah mencuri pandang padanya saat dia melihat keluar jendelanya, tetapi setelah itu semuanya kabur. Tiba-tiba ia merasa perlu mencari katananya, tapi ia melihatnya bersandar di meja belajarnya. Dia kadang kehilangan kesadaran saat memegang katana. Tapi sepertinya dia berhasil mengendalikan diri kali ini, setidaknya itulah yang dia pikirkan. Dulu, saat masih muda dan mengasah kemampuannya, dia akan kehilangan kesadaran saat memegang pedangnya. Dan saat sadar, tempat itu akan berlumuran darah, dan para tetua akan mengabaikannya setiap kali dia bertanya apa yang dia lakukan saat pingsan. Mereka selalu mengingatkannya untuk tidak menyangkal bakatnya sebagai pembunuh, namun fakta bahwa dia tidak ingat apa yang dia lakukan dengan Giama membuatnya malu. Dan dia menutupi wajahnya di tempat tidur karena malu. Namun, rasa malu itu dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lain saat dia mulai memikirkan Giama. Lalu, dia melihat cutter tergeletak di lantai dan juga rambutnya tampak lebih pendek. Di dalam tempat sampahnya, dia juga melihat beberapa helai rambutnya yang tertata rapi.
Saat itulah dia sadar Giyama pasti membantunya memotong rambut. Dan dia membuka jurnalnya untuk menulis tentang cintanya padanya. Sementara itu, Giyama tidak sedang kasmaran seperti Chloe. Bahkan, saat ini, dia hampir tak percaya masih hidup. Di balik tembok tersembunyi di sisi terjauh kampus, dia memuntahkan makanan yang baru saja dipujinya pada Chloe. Dia hampir tidak bisa melewati 5 detik pertama setelah 9 detik berkat tanpa rasa sakitnya berakhir. Dan bahkan kemudian, dia masih merasa sangat sakit dan lemah. Setelah memuntahkan satu-satunya makanan enak dalam seminggu terakhir, Giyama duduk di bangku dan merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sekarang dia lapar lagi dan merasa lebih buruk dari sebelumnya Chloe datang berkunjung. Pikirannya kembali pada Chloe, dan dia mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya gadis itu. Ilmu pedangnya jelas diasah untuk mengakhiri nyawa lawan dengan satu tebasan, atau setidaknya melumpuhkan mereka. Cara Chloe menggunakan pedangnya, seolah dia terus-menerus mengincar titik vital, seolah tekniknya khusus untuk pembunuhan. Jika dia lengah, Giyama pasti tidak akan selamat. Dia merasa nyawanya terancam, jadi dia secara naluriah mengincar lehernya. Untungnya, pisaunya terlalu pendek, jadi dia hanya berhasil memotong rambutnya. Sebelum pergi, dia membersihkan kekacauan itu agar tidak ada masalah nanti, tapi ini semakin membuktikan bahwa mempertahankan hidup damai dan aman tidak semudah kelihatannya. Ternyata, menjadi biasa adalah hal tersulit baginya. Saat pertama kali terlempar ke dalam game ini, bukan berarti dia tidak punya ambisi sama sekali. Di kehidupan sebelumnya, dia pernah mencapai puncak keterampilan hanya dengan pisau sashimi. Jadi bukan berarti dia bisa dengan mudah melepaskan mimpinya. Namun, setiap orang punya peran masing-masing. Dan di dunia ini, dia dipanggil sebagai karakter latar. Miracle Blessing adalah judul game sekaligus nama berkah sang protagonis. Itu juga merupakan berkat dari pahlawan pendiri, Valor Jakin. Di seluruh permainan, protagonis dan pahlawan pendiri adalah satu-satunya yang memiliki berkat legendaris itu. Dan deskripsi dari berkat itu sangat jelas. Mereka harus menyelamatkan dunia dari Raja Iblis. Jadi, protagonis dipilih oleh Balmung, pedang SS yang suci sekaligus terkutuk. Sementara itu, Giyama hanya punya pisau sashimi rendahan tanpa peringkat. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan dia ditakdirkan untuk hidup dalam ketidakjelasan. Arus orang-orang dan situasi luar biasa yang ia hadapi sejak memasuki akademi hampir membuatnya lupa akan tujuannya. Ada banyak alasan untuk menyerah pada tujuan hidup sederhana. Dan itu semakin jelas sekarang karena sepertinya tidak ada satupun orang normal di seluruh dunia. Karena dia pernah memainkan game ini sebelumnya. Dia memiliki pemahaman kasar tentang karakter kunci dalam game. Tetapi pengetahuannya tentang dunia itu sendiri terbatas. Sudah seminggu sejak dia bergabung dengan akademi, yang berarti protagonis seharusnya sudah membangkitkan berkatnya dan memulai proses penerimaan terlambat. Disinilah kisah game sebenarnya dimulai, dan dia tahu garis besar plotnya. Tetapi dia tidak pernah menamatkannya. Untuk pertama kalinya, dia menyesal berhenti di tengah jalan. Namun, karena dia tahu alur cerita utama hingga paruh pertama, itu sudah memberinya keuntungan besar. Yang harus dia lakukan adalah tetap mengikuti alur cerita utama. Apapun yang terjadi, jika dia mulai ikut campur dalam segalanya, dia akan kehilangan satu-satunya keuntungan yang dia miliki. Dari ingatannya, alur cerita berubah gelap secara tiba-tiba di sekitar semester kedua tahun ketiga, saat para iblis menyadari sang pahlawan telah bangkit, dan mereka melancarkan serangan ke akademi, dipimpin oleh Komandan Legion. Saat pertarungan meningkat, iblis dan manusia terlibat dalam perang habis-habisan. Dan dari sana, cerita game berubah menjadi novel fantasi biasa. Dulu, saat memainkannya, dia hanya ingin meniru kehidupan remaja yang riang, sederhana, dan muda yang tak pernah dia alami, jadi dia menghapus game itu tanpa pikir panjang. Masalahnya sekarang, dia adalah bagian dari dunia yang ditakdirkan untuk perang, dan ada kemungkinan nyata dia juga bisa mati. Namun, dia masih punya waktu 3 tahun sebelum itu, dan dia harus berhenti lari dari kenyataan agar bisa fokus pada apa yang mungkin.
Dia tidak akan membiarkan dirinya mati, dan dia akan fokus untuk menjadi lebih kuat agar bisa bertahan hidup. Lagi pula, game klise seperti ini selalu memiliki akhir bahagia di mana protagonis berhasil menyelamatkan dunia. Yang dia butuhkan hanyalah kekuatan untuk melindungi diri. Jadi dia tidak boleh menjadi lemah dan terbunuh. Dia hanya perlu berlatih cukup untuk melindungi diri sambil tetap serendah mungkin. Untuk itu, dia harus meminimalkan penggunaan berkah Dewa Pedang. Karena hanya beberapa kali dia bergantung padanya telah memberikan tekanan besar pada tubuhnya. Ini kemampuan yang hebat, tapi terlalu banyak kekurangannya. Memikirkan berkat itu sekali lagi mengaktifkan jendela status yang memberinya informasi tentangnya. Anehnya, ada informasi baru yang sebelumnya tidak ia sadari. 3 informasi baru itu adalah tingkatan tubuh, pikiran, dan persenjataan. Dan angka di sampingnya tampak seperti level. Semuanya mencerminkan seberapa besar dia telah berkembang, dan masing-masing akan mengurangi ketegangan berkatnya pada tubuhnya. Ada juga satu lagi bernama sinkronisasi, tapi dia tidak tahu apa artinya, dan deskripsinya hanya tanda tanya. Ia mencoba menekannya, tetapi akses ditolak karena ia belum memenuhi syarat yang relevan teka-teki lain untuk berkat misterius ini. Tapi itu tidak penting sekarang. Prioritas utamanya saat ini adalah meningkatkan kondisi tubuh dan mencari senjata baru. Dia tidak bisa selamanya bergantung pada berkah tanpa rasa sakit 30 detik. Jadi dia juga perlu belajar menggunakan pedang yang tidak memenuhi syarat berkah itu. Untungnya, ada pelatihan berburu monster untuk ujian tengah semester yang akan diadakan sebulan lagi. Hadiah untuk pelatihan itu adalah pedang panjang. Mau resume? Itu adalah senjata tingkat B yang akan berguna sampai dia lulus. Terlalu besar juga untuk mengaktifkan berkatnya. Yang berarti itu adalah senjata yang sempurna untuknya. Banyak yang harus dipikirkan, tapi sepertinya dia sudah membuat kemajuan. Saat sedang berpikir, sebuah suara tiba-tiba memanggilnya. Ia mendongak, dan yang menatapnya balik adalah seseorang yang tak pernah ia duga akan ia lihat atau ajak bicara. Itu Abel von Nibelung, cucu dari Kaisar Pedang, dan satu-satunya orang yang seharusnya tidak berinteraksi dengannya jika dia ingin menghindari perubahan alur cerita game. Dia mengatakan bahwa dia duduk di tempatnya, tetapi dia terlalu terpana untuk bangun. Memaksanya berteriak sebelum dia akhirnya mengerti dan bergeser untuk memberinya ruang. Dia masih takjub dengan betapa cantiknya Abel, dan dia ketahuan menatap tanpa sadar. Saat dia mencoba pergi, Abel mengatakan dia tidak harus pergi, dia bisa sedikit bergeser saja. Aneh memang dia menyebut bangku umum itu miliknya, tapi dia mengabaikannya karena tidak ingin terlibat dengannya. Dia masih tak bisa berhenti menatapnya. Dan seperti yang dia duga dari seorang tokoh utama wanita, dia memang sangat cantik. Tiba-tiba dia mulai berbicara, dan itu mengejutkan Giama kembali ke dunia nyata. Ini sangat aneh, karena Abel yang dia kenal biasanya menjaga jarak dan tidak bicara dengan orang lain. Bahkan protagonis tampan dalam game pun tidak bisa membuatnya ramah. Dia terus berbicara, bertanya apakah dia juga menggunakan pedang sebagai senjatanya. Dan dia dengan malu-malu menjawab sebelum bertanya bagaimana dia tahu. Dia memberitahunya bahwa kakeknya pernah berkata bahwa pendekar pedang memiliki sorot mata yang berbeda. Lalu dia menunjukkan pedangnya dan bertanya apakah dia ingin memegangnya. Dia masih merasa sedikit aneh tentang semua ini. Jadi dia menolak tawaran itu. Tetapi itu justru membuatnya cemberut kesal. Sepertinya dia menyakiti perasaannya. Tetapi dia masih tidak terbiasa diajak bicara olehnya. Lalu dia bertanya apakah Giama mengenalnya. Giama terkejut. Tapi itu pertanyaan yang aneh. Tidak ada seorang pun di sekolah ini yang tidak mengenalnya. Dia menjawab dengan datar, mengatakan bahwa dia agak mengenalnya. Tetapi kemudian dia mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya. Menurutnya itu tidak adil. Dia mengenalnya, tapi dia tidak tahu siapa dia. Giama tidak setuju karena mereka baru saja bertemu, jadi tidak penting jika mereka tahu nama satu sama lain. Namun, dia mengatakan bahwa dia bisa saja mata-mata yang dikirim oleh Raja Iblis yang menyelinap ke akademi. Berpakaian seperti seorang siswa. Cukup mencurigakan dia berada di sini.
sendirian. Selarut ini, dan meskipun dia terlihat seperti mengatakan hal-hal acak, dia tampak serius. Gyama lalu balik bertanya padanya, dan menanyakan kenapa dia keluar selarut ini. Namun, dari pakaian dan senjatanya, jelas bahwa dia baru saja selesai berlatih dan berolahraga. Dia mengatakan telah melakukan latihan pernapasan lalu menunjuknya sambil berbicara. Tanpa sengaja memperlihatkan bekas luka di tangannya pada Gyama. Dia buru-buru menyembunyikan tangannya, tapi Gyama sudah melihatnya tanda kerja kerasnya. Dan Abel setuju akan hal itu, karena jelas dia adalah orang yang bekerja keras. Orang-orang tidak mengerti apa artinya menjadi bagian dari garis keturunan Nibelung. Mereka diharapkan untuk selalu menjadi yang terbaik dan tanpa celah. Satu kesalahan saja, dan mereka bisa menjadi target. Abel lalu mengungkapkan bahwa dia bukanlah siswa terbaik tahun ini, dan ini adalah pertama kalinya dia kalah dari seseorang. Namun entah mengapa, meski seharusnya kesal, dia justru merasa anehnya bebas. Dia jadi penasaran, siapa sebenarnya yang mengalahkannya dan menjadi yang teratas. Dia ingin sekali bertemu mereka, agar bisa mencabik-cabiknya. Hal itu membuat Gyama terkejut dan bertanya mengapa dia sampai sejauh itu. Alasannya karena dia merasa dipermalukan. Dia memohon pada kakeknya untuk memberitahu siapa orang itu. Tapi ternyata, orang itu bahkan tidak ada di kelasnya. Terlebih lagi, mereka juga bolos pidato, yang berarti dia harus menggantikan mereka dan itu membuatnya semakin malu sebagai juara kedua. Dia berhenti sebelum semakin jauh mengoceh. Aneh baginya untuk memutuskan berbagi semua informasi ini dengan seseorang yang baru dia temui. Karena itu, Gyama akhirnya menanyakan pertanyaan yang mengganggu pikirannya selama ini. Dia ingin tahu kenapa dia mau berbicara dengannya, mengingat kepribadiannya, dan bagaimana perasaannya terhadap orang lain. Alasannya jelas bukan yang dia duga, itu karena dia terlihat lemah. Moto keluarganya adalah tidak menyerah pada yang kuat dan berbelas kasih pada yang lemah, dan semua teman sekelasnya sudah cukup tak tertahankan. Jadi dia tidak punya teman. Itu menjelaskan kenapa dia begitu dingin pada protagonis dalam game. Setelah selesai, Abel sedikit meregangkan badan, lalu bersiap untuk pergi. Saat dia berdiri, dia berhenti sejenak, lalu bertanya apakah dia benar-benar tidak akan memberitahunya namanya, sama seperti sebelumnya. Gyama menolak tanpa kompromi. Waktu terus berlalu. Dan yang mengejutkan Gyama, ia melanjutkan kehidupan akademinya tanpa masalah. Chloe tampak punya teman baru selain dirinya, dan dia sudah beradaptasi dengan baik di kelas. Sementara Gyama sibuk menghindari Chloe sejak kejadian di kamarnya. Terkadang saat mata mereka bertemu, teman-teman barunya memandang rendah dirinya karena statusnya sebagai peserta khusus. Tapi Gyama sudah tidak peduli lagi pada orang-orang yang meremehkannya karena hal itu. Lagi pula, bukan hanya dia satu-satunya peserta khusus di kelas mereka. Meskipun tidak banyak dari mereka di kelas itu, mereka semua sangat pandai menghindari satu sama lain. Jelas ada semacam kompleks inferioritas di sini, tapi Gyama yakin segalanya akan jauh lebih buruk jika dia ditempatkan di kelas tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, para siswa di kelas Bintang dan Naga kemungkinan besar telah terpecah menjadi beberapa faksi dan terjebak dalam perebutan kekuasaan kecil. Bahkan saat dia memainkan game itu, pengalaman itu cukup mengejutkan, tapi sekarang dia hidup di dunia ini. Hanya memikirkannya saja membuatnya merinding. Kabar baiknya, dia sudah bisa makan dengan layak sekarang. Itu semua berkat sesuatu yang media berikan padanya tempo hari, sebagai hak istimewa karena menjadi siswa dengan nilai tertinggi. Dia mendapat kartu fakultas yang memungkinkannya makan apapun dari kafetaria secara gratis. Dia sangat berterima kasih atas hadiah kecil ini hingga membungkuk 3 kali sehari ke kantor direktur pun terasa kurang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Selain itu, dia juga telah memenuhi tugasnya sebagai siswa dengan cukup baik, sambil memastikan dia tidak melakukan apapun yang dapat memengaruhi alur cerita utama. Yang harus dia lakukan adalah mempertahankannya selama 3 tahun ke depan, dan hidupnya akan berjalan lancar. Hari-hari berlalu dengan lancar, dan Gyama menghadiri semua kelasnya tanpa masalah. Di salah satu kelasnya,
Seorang guru tua mengedukasi murid-murid tentang pahlawan Valor Jaukin yang mendirikan akademi setelah menyadari perlunya melatih generasi pahlawan berikutnya. Gyama sudah tahu semua ini dari game. Pahlawan pendiri Valor Jaukin menghadapi Lycan. Tangan kanan Raja Iblis sekaligus komandan Legiun pertama, pertempuran itu berlangsung selama 20 tahun. Dan pada akhirnya, sang pahlawan muncul sebagai pemenang. Namun, Joaquin kehilangan salah satu lengannya sebagai akibat dari kemenangannya. Dan karena itu, dia tidak bisa lagi bertarung. Perang itu penuh dengan pembantaian dan pertumpahan darah. Dan meskipun sang pahlawan memenangkan pertempuran, tidak ada pemenang yang jelas dari perang di kedua belah pihak. Dan begitulah, perang manusia iblis pertama berakhir dengan gencatan senjata. Untuk melatih generasi penerus, Joaquin mendirikan akademi, dan fakta non-agresi ditandatangani antara kedua ras. Perjanjian itulah yang menjadi alasan mengapa ada 700 tahun perdamaian yang masih bertahan hingga hari ini. Para siswa yakin tidak akan ada perang selama hidup mereka. Tapi hanya Gyama yang tahu bahwa kedamaian itu akan hancur. Semua orang sudah terlalu terbiasa dengan ketenangan ini, dan itu tidak mengherankan. Satu-satunya orang yang ingin dia peringatkan tentang malapetaka yang akan datang adalah Medea. Tetapi melakukannya juga akan mengubah alur cerita. Dan dia tidak tahu apa akibatnya, meski terus mengeluh ingin meninggalkan posisinya sebagai direktur akademi. Medea adalah salah satu yang pertama menyadari akan ada sesuatu yang terjadi berkat persepsinya. Demi melindungi murid-muridnya, dia adalah yang pertama di antara 7 bintang yang maju ke garis depan. Tetapi Gyama tidak pernah memainkan game itu sampai sejauh itu. Namun, dia tahu takdirnya dari membaca wiki fandom game Medea adalah bintang pertama dari 7 bintang yang gugur dalam pertempuran melawan pasukan Raja Iblis. Mengetahui hal ini membuatnya sulit merahasiakan perang, tapi ia berharap tidak pernah tahu sama sekali. Kelas berakhir dan para siswa mulai menuju aula sekolah karena keributan yang terjadi di sana. Sepertinya inilah saatnya semuanya dimulai. Dan Gyama menyempatkan diri memeriksa ponselnya, benar dugaannya. Ini tanggal 5 Mei. Dan hari ini, sang protagonis akan masuk sekolah. Dia bergabung dengan kerumunan siswa di depan pintu kelas. Mereka semua kagum padanya. Dan beberapa sudah yakin bahwa dia akan bergabung dengan kelas bintang. Seperti yang ia duga, tokoh utama game itu berjalan melewati lorong, sementara orang-orang menyingkir untuknya. Leon Van Reinhardt berjalan dengan aura percaya diri di antara para siswa. Tetapi Gyama tahu hari inilah kedamaian yang bertahan selama 700 tahun akan mulai runtuh. Gyama mengamati semua orang di sekolah tampak memujanya. Tapi dia sudah tahu ini akan terjadi. Karena di dalam game, setiap wanita seolah jatuh hati padanya. Jika ini game dewasa, Leon pasti sudah mati sebelum menghadapi Raja Iblis di antara semua wanita yang tertarik padanya. Mereka yang menjadi anggota partainya juga cukup mengesankan. Memang menjengkelkan untuk dipikirkan. Tapi Leon Van Reinhardt, protagonis Miracle Blessing M, akan menjadi salah satu yang pertama direkrut dalam 3 tahun. Walaupun dia menyebutnya wajib militer, ini lebih seperti pendaftaran wajib. Dan jika Gyama juga direkrut, ini akan menjadi kali keduanya di ketentaraan. Namun, sang pahlawan hampir tidak berhasil menyegel komandan Legiun pertama, yang membuat Gyama bertanya-tanya seberapa kuat Raja Iblis. Tidak mungkin protagonis akan kalah, kan? Saat ia memikirkan semua ini, matanya bertemu dengan Leon, dan sang protagonis tersenyum menawan padanya. Seolah meyakinkan Gyama tanpa tahu apa yang sedang ia pikirkan. Bagaimanapun juga, dia adalah tokoh utama. Tidak mungkin dia tidak bisa mengatasi ancaman semacam ini. Gyama berbalik untuk pergi. Tapi tiba-tiba, seseorang memanggilnya dari belakang Chloe, yang dengan ragu bertanya apakah dia melakukan kesalahan. Dia ingin sekali mengatakan bahwa dia hampir memenggal kepalanya. Tetapi mereka akan menghabiskan waktu setahun bersama, dan akan buruk jika suasana menjadi canggung di antara mereka. Ia berbohong tidak ada masalah di antara mereka. Berharap keadaan tetap baik agar tidak menambah musuh. Chloe setidaknya tampak lega, dan kembali bersikap manis seperti yang ia ingat.
sangat berbeda dari psikopat pembunuh yang ia hadapi hari itu. Meskipun dia tidak sadarkan diri, dia bisa merasakan bahwa ilmu pedangnya dipenuhi kesedihan, seolah pedang itu senang diselamatkan. Namun niat membunuh yang terpancar dari ujungnya begitu kuat hingga membuat kulitnya merinding. Jika tujuan ilmu pedangnya hanya untuk membunuh, maka dia mungkin lebih berbahaya daripada saudara Mao. Lamunannya buyar saat dia meminta untuk mentraktirnya makan malam lagi malam ini. Dia ingin mentraktirnya, tapi memperingatkan bahwa dia tidak pandai memasak seperti dirinya. Mendengar ajakan makan malam bersamanya lagi membangkitkan pikiran tentang haus darahnya. Dan dia hampir secara naluriah ingin menolak. Tapi mata anak anjing dari gadis imut adalah senjata yang menakutkan. Hampir mustahil baginya untuk menolak wajah semanis itu. Dan dia merasa bersalah karena berpikir untuk menolak. Tapi jika dia tidak menolak, dia mungkin akan bangun di dalam lemari es besok pagi. Namun, alih-alih makan malam, dia punya ide yang lebih baik untuk menghabiskan waktu bersama. Dia meminta bantuan dan mengatakan bahwa hanya dia yang bisa melakukannya. Yang membuat Chloe langsung menurut. Jiama ingin Chloe mengajarinya ilmu pedang, dan dia memang membutuhkan instruktur pedang. Kemudian, di tempat latihan sekolah, dia mengayunkan pedang kayu sambil menguji batas kemampuannya, seperti yang dia duga, karena ukuran pedangnya. Berkat itu tidak terpengaruh. Sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah mencoba mengembangkan beberapa keterampilan bermain pedang. Chloe sangat kuat. Dia akan menjadi orang yang sempurna untuk melatihnya. Ini juga alasan yang bagus baginya untuk menghindari makan malam dengannya lagi sejak hari itu. Dia selalu menonton video berjudul Bertahan Hidup dari Yande sebelum tidur. Entah bagaimana, sepertinya itu membantunya menghadapi Chloe untuk sementara waktu. Chloe menghampirinya dengan pakaian kasual dengan katana terpasang di pinggulnya. Dia baru tiba karena mereka berencana bertemu jam 8. Tapi dia sudah menunggunya sejak setengah 7. Jiama sejenak mengaguminya. Dan crop topnya memperlihatkan otot-ototnya. Dia tidak menyadarinya sebelumnya karena dia hanya melihatnya dengan seragam sekolah, tapi itu menjelaskan mengapa dia begitu kuat. Dia memberinya pedang kayu lain. Dan Chloe bingung mengapa mereka tidak menggunakan pedang sungguhan, tidak mungkin mereka berlatih dengan pedang sungguhan. Dan mereka pasti tidak bertarung mempertaruhkan nyawa. Jadi tidak perlu menggunakan senjata asli. Chloe dengan senang hati menerima pedang kayu itu dan mengayunkannya. Kekuatan tebasannya bahkan menciptakan gelombang kejut di antara mereka. Dia sangat kuat hingga udara di sekitar mereka bergetar hanya karena serangan itu. Dan Jiama mulai ragu untuk memintanya melatihnya untuk saat ini. Dia harus berhati-hati. Sebelum latihan dimulai, dia memutuskan untuk memeriksa berkatnya. Sekali lagi, untungnya, panjang pedang bukan masalah, dan tubuhnya terus berkembang dengan stabil. Tapi sekarang setelah dipikir-pikir, aneh juga kalau berkah bisa meningkat dengan pengalaman. Dia tidak ingat apakah berkah juga datang dengan efek samping tambahan, dan dia juga tidak tahu seberapa banyak lagi dia harus berkembang sebelum sifat tersembunyi misterius itu muncul. Chloe menghampirinya dan bertanya apa yang salah. Dan dia teringat bahwa hanya dia yang bisa melihat layar statusnya bagi Chloe. Dia pasti terlihat seperti orang gila yang melamun. Dia berbalik untuk memulai latihan mereka dan dengan gugup meminta Chloe untuk tidak terlalu keras padanya karena hari ini adalah hari pertama mereka. Lalu dia menyiapkan pedangnya dan menghadapi Chloe di kehidupan sebelumnya. Dia mempelajari segalanya lewat pengalaman langsung. Dia percaya untuk menguasai sesuatu. Kau tak bisa hanya memberikan sebagian dirimu. Kau harus siap mengorbankan seluruh dirimu. Alasan dia beradaptasi begitu cepat di akademi adalah karena pelatihan yang dia terima di kelasnya sejak muda. Dia belajar membaca kapan dia berkembang dan kapan dia stagnan. Dan bahkan sekarang, dia tahu ada yang tidak sempurna dalam sikap dan cengkeramannya pada pedang. Namun, dengan semua itu, tebasan pedang terakhir harus selalu mengenai lawan. Ia membuka mata untuk memulai duel dan melihat Chloe sudah bergegas ke arahnya dengan kekuatan penuh. Nyaris tak ada waktu baginya untuk menghindar dari serangan pertama Chloe. Saat Chloe mengubah posisinya dan meluncurkan serangan lain yang nyaris tak bisa ia tangkis. Entah bagaimana, saat pertarungan berlanjut,
dia tampak semakin cepat, dan Gyama hampir tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Terlebih lagi, dia mungkin menahan diri karena Gyama menyuruhnya untuk tidak terlalu serius. Pedangnya beradu lagi, dan kali ini, kayunya mulai retak karena kekuatan serangannya, namun, serangan tanpa henti darinya tidak melambat, dan dia terus menyerang. Sementara Gyama nyaris tidak bisa menangkis dan menghindar. Dengan kekuatan yang ia gunakan, jika ia terkena satu serangan saja, ia bisa benar-benar mati, dan ia tidak menemukan celah untuk menyerang balik. Namun, sebelum dia sempat mencari cara untuk membalas, pedangnya sudah tidak tahan lagi dan patah menjadi dua. Chloe mencoba meminta maaf dan mengatakan bahwa dia sudah berusaha selembut mungkin, tapi tetap saja pedangnya patah. Namun, itu bukan masalah terbesarnya, karena pedangnya telah menyusut. Yang berarti pedang itu memenuhi syarat untuk mengaktifkan berkat Dewa Pedang, namun, ada sesuatu yang sangat salah. Senjatanya rusak yang menyebabkan kesalahan pada sistem. Kekuatan penekan yang biasanya menahan kekuatan penuh berkat itu justru mulai mengubah kepribadian Gyama saat perubahan selesai. Tingkat kemanusiaannya menurun, menjadikan Gyama sebagai cangkang petarung. Berkat suci Dewa Pedang aktif sepenuhnya saat Gyama berbalik ke arahnya dengan pedang kayunya yang setengah patah. Aura mengancam terbentuk di sekelilingnya. Chloe mundur saat sikap Gyama mulai berubah drastis, sementara tubuh Gyama bergerak otomatis. Di benaknya, ia kembali ke masa lalu dan mendapati dirinya berada di dapurnya. Semuanya terasa seperti mimpi, dan saat ini, yang bisa dia pikirkan hanyalah membersihkan dan memotong ikan yang ada di hadapannya. Dia tidak ingat apa yang dia lakukan sebelumnya. Tapi sekarang, dia hanya harus kembali bekerja. Sudah lama sejak dia mengerjakan ikan seperti ini. Jadi dia memutuskan untuk memotong ikan itu menggunakan pisau daging Cina kali ini. Saat dia mencoba mengambilnya, sebuah pesan muncul, memberitahunya bahwa dia tidak bisa mengambilnya. Karena itu tidak berhasil. Dia mencoba mengambil pisau itu. Namun sekali lagi, sebuah pesan muncul memberitahunya bahwa dia tidak bisa mengambilnya. Hanya ada satu pilihan tersisa, yaitu pisau sashimi. Itu satu-satunya bilah yang sistem izinkan untuk dia ambil. Tapi dia ingat, jika memegang pisau sashimi, maka akan terasa sakit. Namun, saat diambil, semuanya baik-baik saja, bahkan dia merasa segar. Sebuah suara muncul di benaknya, menyuruhnya menerima keadaan dan merelakan segalanya. Di dunia nyata, Gyama terus mendekati Chloe dengan pisau itu. Dia mencoba memanggilnya, tetapi dia terus berjalan ke arahnya dengan nafsu darah yang kentara. Tiba-tiba, dia bergegas ke arahnya, dan Chloe nyaris tidak bisa menahan serangannya dengan pedangnya. Dia mendorong pedangnya, membuat Chloe terlempar ke belakang dan menabrak dinding tiba-tiba. Dia merasa sangat berbeda dari saat mereka berlatih sebelumnya. Dia melompat ke arahnya dan mencoba menikamnya dengan ujung pasaknya yang tajam. Tapi dia nyaris melompat mundur dan menghindari serangan itu. Chloe hanya terkena satu serangan, tapi dia hampir tidak bisa bergerak. Dia tak mengerti bagaimana Gyama bisa menjadi seperti ini tiba-tiba. Tapi dia harus menghentikan pertarungan ini sebelum dia tak sengaja membunuhnya. Dia mencoba memintanya berhenti lagi. Tapi Gyama tidak menjawab dan menyerangnya lagi. Dia bergerak sangat cepat hingga Chloe tidak mungkin menghindarinya dalam kondisi seperti ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus memohon agar dia berhenti. Dan akhirnya, dia meneriakkan namanya, tepat saat pedang itu menebas ke arah kepalanya. Kembali ke dunia mimpi Gyama. Dia bertanya-tanya mengapa ikan yang coba ditebasnya menghindarinya. Ikan itu juga tampak berisik sambil melompat-lompat, dan dia hampir tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya. Terdengar seperti memanggil nama seseorang, suaranya menjadi lebih jelas hingga dia hampir bisa mendengar ikan itu memanggil seseorang bernama Gyama. Pikiran Chef Kim mulai jernih, dan akhirnya dia menyadari bahwa dia adalah Gyama, dan ikan itu memanggilnya. Dia hampir tidak menyadari apa yang terjadi saat dia akan menikam Chloe dengan pedang patah itu, tepat sebelum kayu itu menembus kulitnya. Gyama melemparkan pedang itu, membantingnya ke dinding sebelum dia secara tidak sengaja membunuh temannya. Chloe membuka mata dan melihat Gyama memeluknya sambil tersenyum, karena dia tidak lagi memegang pedang.
Berkat itu berakhir, dan dia kembali sadar. Dengan gugup, Chloe bertanya apakah dia baik-baik saja. Dan dia dengan tenang menjawab bahwa dia baik-baik saja. Lalu berbalik pergi sambil berterima kasih karena telah membantunya berlatih. Setelah dia pergi, Chloe juga kembali ke asramanya. Dia sudah merasakan firasat sejak ujian masuk. Tapi kemampuan Gyama lebih aneh daripada kuat saat melawannya. Dia tahu Gyama tidak bertarung dengan keahlian, tapi hanya insting mentah. Meskipun dia tanpa sadar mengaktifkan berkat dewanya, Chloe tetap bukan tandingannya. Bahkan dengan pedang kayu yang terbelah itu, dia berhasil mengalahkannya sepenuhnya. Saat dia berjalan melewati kampus, seseorang mengintip dari balik bayangan dan berkomentar bahwa Chloe terlihat cukup puas. Pendatang misterius ini adalah Nox Aditore, yang juga merupakan kakak Chloe. Nox mengejeknya karena bergaul dengan orang rendahan setelah bergabung dengan akademi. Chloe tahu dia sedang membicarakan Gyama dan memperingatkannya untuk tidak membicarakan temannya seperti itu. Nox yang bahkan baru tahu namanya memperingatkan Chloe untuk tidak bergaul dengannya, kecuali keluarga Aditore ingin melenyapkannya. Chloe berbalik dan pergi, lalu mengatakan pada Nox bahwa bahkan jika Aditore datang, mereka bukan tandingan Gyama. Saat Chloe pergi, Nox bertanya-tanya tentang pria yang telah mengubah adiknya begitu drastis. Bicara soal Gyama, saat dia berjalan pulang, dia juga sempat memikirkan berkatnya. Kekuatan yang ia dapatkan jauh dari berkat atau bantuan dewa, lebih seperti kutukan, agar tidak bergantung pada berkat dewa pedang. Dia mencoba mencari senjata baru, namun kekuatan itu mengejarnya dan bahkan mengendalikan tubuhnya, seolah mengejek usahanya untuk tidak bergantung padanya. Saat bertarung dengan Chloe, dia tidak merasakan sakit, malah merasa senang seolah sedang mabuk, bagaikan kutukan. Berkat itu mempermainkannya seperti boneka, membisikkan kata-kata manis untuk menebas, memotong, dan menghancurkan. Karena itulah, dia menyerahkan tubuhnya sampai jeritan Chloe menyeretnya keluar dari hari-harinya. Berkat itu, dia tiba-tiba ingat namanya sendiri, dan dia kembali ke kenyataan. Berkat itu, dia sadar cukup lama untuk membuang pedang kayu itu karena dia merasa akan kehilangan dirinya selamanya jika tidak segera menyingkirkannya. Lucu rasanya berpikir bahwa Chloe, seorang yandere yang hampir membunuhnya belum lama ini, sekarang adalah gadis yang berhasil menariknya keluar dari masa lalunya. Awalnya dia marah karena Chloe menghancurkan pedangnya, tapi pada akhirnya dia merasa sangat berterima kasih. Itulah kenapa dia tidak mempermasalahkannya saat kembali ke dunia nyata. Dia takut mengaktifkan berkat dewa pedang lagi. Tetapi hari ini membuktikan bahwa dia tidak bisa mengabaikan masalah ini seumur hidupnya. Anugerah ini harus ia hadapi seumur hidupnya. Dan inilah alasan mengapa keinginannya untuk hidup normal kemungkinan besar tidak akan pernah terwujud. Sambil merangkak kembali ke kamarnya, Gyama menyadari ada sesuatu dalam dirinya yang mencoba melahap akal sehatnya. Ini jelas bukan berkah. Ini adalah kutukan yang mencoba menghabiskannya. 3 hari kemudian, kelas berjalan seperti biasa, dan Chloe mengobrol dengan teman-teman barunya. Tapi ada sesuatu yang jelas-jelas salah. Sejak duel itu, Gyama tidak masuk kelas, dan mereka tidak bertukar informasi kontak. Jadi dia bahkan tidak bisa memeriksanya. Setiba di asramanya, setiap kali ia mengetuk pintu, yang terdengar hanyalah erangan kesakitan. Ia mempertimbangkan untuk mendobrak pintu, tapi takut Gyama akan membencinya. Dia suka memperhatikannya dari tempat duduknya di kelas, dan dia sudah lupa berapa kali dia diam-diam meliriknya sepanjang hari. Awalnya dia pikir tertarik karena dia mempertaruhkan nyawanya, tapi itu mungkin hanya alasan saja. Apapun alasannya sekarang, dia hanya merindukannya. Keesokan harinya, Gyama masih belum masuk kelas saat guru menyuruh semua orang untuk tenang dan diam. Hari ini hujan, jadi guru memberitahu mereka bahwa akan ada jam belajar, bukan pelatihan. Saat para siswa mulai berjalan ke tempat duduk mereka, dia juga menyadari bahwa Gyama tidak masuk selama beberapa hari. Namun, mengenalnya, pasti ada alasan untuk itu. Jadi, guru itu memutuskan untuk menunggu dengan sabar sampai dia kembali sendiri.
Saat ia mendisiplinkan murid-muridnya, pintu kelas berderit terbuka, dan Giama masuk dengan tenang dengan penampilan yang benar-benar baru. Chloe terkejut dan berdiri dari tempat duduknya saat Giama meminta maaf kepada instruktur karena terlambat. Matanya cekung dan tampak mati, sementara sehelai rambutnya memutih. Bahkan instruktur pun sedikit terkejut dengan penampilan baru Giama seperti murid lainnya, dan dengan gugup menyuruh Giama untuk duduk. Para murid berkomentar bahwa Giama terlihat berbeda dan anehnya lebih tampan. Di penghujung hari, para siswa meninggalkan kelas untuk urusan masing-masing, sementara Chloe mendekati Giama untuk pertama kalinya dalam 4 hari. Dengan gugup, dia bertanya apa yang terjadi dan mengapa dia menghilang begitu lama, dan dia terdiam sejenak sebelum mengatakan bahwa dia hanya merasa sedikit sakit dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Dari suaranya yang bergetar, ia tahu Chloe tidak sepenuhnya percaya, tapi ia tak bisa berbuat apapun untuk meyakinkannya. Selama 3 hari terakhir, dia mengalami sesuatu yang mirip dengan gejala putus obat ekstrim hingga kelelahan mental. Dia tidak bisa keluar kamar atau makan apapun. Jadi dia hanya mengubur diri di tempat tidur sambil berdoa agar kejang-kejangnya hilang. Rasa sakit yang dideritanya kali ini jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dan semua ini adalah harga karena menggunakan senjata yang rusak. Terlebih lagi, saat dia melirik cermin, meski penampilannya tampak sama, ekspresinya jauh lebih murung dan rambutnya tampak memutih. Semua ini jelas merupakan hukuman dari Dewa Pedang. Chloe tampak merasa bersalah. Mungkin karena terakhir kali dia melihatnya di tempat latihan. Jadi dia pasti berpikir ini semua salahnya. Untuk menenangkannya, dia bertanya apakah Chloe masih tertarik makan malam bersamanya seperti yang diinginkannya dulu. Hal itu lebih mengejutkan Chloe daripada kembalinya dia ke kelas, dan dia hampir saja memeluknya. Sepertinya itu pilihan yang tepat karena dia sangat menyukai saran itu. Dia bertanya apa yang ingin dia makan. Dan hal pertama yang terlintas di benaknya adalah ikan. Saat mereka berbicara, sensasi aneh melewatinya dan dia menoleh untuk melihat seseorang menatap mereka dari ujung lorong. Ternyata itu Knox, saudara Chloe, dan suasana berubah begitu mereka melihatnya. Giama langsung menghampiri orang itu dan menyuruhnya masuk dan bicara. Daripada hanya menatap, seketika Giama menyadari ada yang aneh dengan mata pria itu. Tetapi Chloe mencoba memisahkan mereka sebelum sesuatu yang gila terjadi. Suaranya bergetar, dan jelas ada keraguan dalam tindakannya, tapi dia tetap berusaha melindunginya dengan caranya sendiri. Knox bertanya pada Chloe, apakah pria ini yang membuatnya melanggar aturan Abbey Road? Chloe mengatakan dia tidak ingin ada hubungannya dengan keluarganya, tetapi kakaknya mengingatkan bahwa dia tidak bisa begitu saja menghapus darah dari tangannya. Jika seseorang terlahir sebagai auditor, maka dia akan selalu menjadi auditor. Chloe berbicara seolah pemberontak, dan kakaknya seolah dari drama sejarah. Tapi Giama hanya merasa terganggu. Knox terus menghina Giama, dan itu akhirnya membuat Chloe marah. Dia berteriak agar Knox berhenti membicarakan pria yang dicintainya seperti itu, dan suaranya yang marah bahkan mengejutkannya. Giama berharap semua ini bisa dilakukan dengan sewajarnya, tapi dia mulai terbiasa dengan gangguan dalam hidupnya ini. Yang lebih penting adalah nama keluarga Auditore. Dia tahu mereka adalah kelompok yang bekerja dalam bayangan dan ahli dalam pembunuhan, dan mereka muncul di tengah permainan untuk memainkan peran penting. Konon katanya mereka lebih lemah dibandingkan keluarga pahlawan lain, tetapi tak tertandingi dalam pembunuhan. Semua anggota klan Auditore sangat kuat berkat pelatihan keras sejak kecil, yang menempa mereka menjadi alat pembunuh yang canggih. Chloe berasal dari kelompok pembunuh ini. Itu berarti kepribadiannya yang lucu dan ceria membuatnya menjadi anomali dalam situasi ini. Tidak seperti kakaknya, Knox memiliki ekspresi yang menunjukkan bahwa dia terbiasa membunuh. Dan meskipun Giama tidak keberatan dengan hal itu, sepertinya Chloe ingin menjalani kehidupan normal, sama seperti berkat Dewa Pedangnya. Lingkungan auditor adalah sesuatu yang tidak bisa Chloe pilih. Dia ditakdirkan untuk hidup sebagai pembunuh tanpa emosi, dan itu sangat disayangkan. Giama tidak menganggap dirinya pahlawan, dan tidak berniat menjadi seperti itu.
Tetapi meski tak bisa menyelamatkan dunia, setidaknya ia bisa mencoba menyelamatkan seorang gadis. Dia melangkah di antara Chloe dan kakaknya, lalu menghadapi Nox secara langsung. Pada akhirnya, dia mencoba lari dari berkat Dewa Pedang, tapi dia tidak bisa. Jadi dia akan maju dan menerima kutukan ini. Lagi pula, nama Gyama berarti iblis pedang. Dengan itu, dia melewati kedua saudara pembunuh bayaran itu dan menyuruh Nox mengikutinya. Sementara itu, Li Wanbin duduk di kantornya dengan pikiran tentang muridnya yang berkecamuk di benaknya. Ketika Gyama datang ke kelas pagi itu, sangat jelas bahwa sesuatu telah terjadi padanya, ekspresinya kosong tanpa emosi, dan dia tampak sangat bermasalah. Saat dia berpikir dalam hati, salah satu instruktur rekannya masuk ke ruangan dengan riang sambil mengomentari kebotakan pria itu. Belum sempat mereka melanjutkan percakapan, Li Wanbin mendapat telepon dari administrator. Mereka meminta izinnya untuk mengizinkan seorang muridnya menggunakan sub ruang. Li Wanbin dengan panik bertanya siapa kadetnya yang tiba-tiba meminta izin menggunakan sub ruang, dan mereka mengonfirmasi bahwa itu adalah Kang Gyama yang ingin menghadapi Nox di Tori. Panggung pertarungan Gyama dan Nox telah siap, dan MC kita menunggu dengan sabar di ruang ganti dengan 15 menit tersisa sebelum pertarungan dimulai. Dia pikir proses untuk mendapatkan akses ke ruang bawah tanah akan rumit, tetapi ternyata cukup cepat. Ini pasti berkat media yang setidaknya ingin dia aman saat melawan pembunuh bayaran profesional, setidaknya. Karena dia tidak bertarung di dunia nyata, dia tidak perlu khawatir tentang cedera fisik. Tetapi ada kemungkinan besar dia bisa menderita cedera mental. Namun, semua itu tidak penting selama dia bisa menang. Dia bisa mendengar semua kebisingan di arena dari ruang tunggu. Dan sepertinya pertarungan antara kedua siswa itu berhasil menarik perhatian yang tak terduga. Ironis sekali. Dulu dia berusaha untuk tidak menonjol. Tapi sekarang, semua itu terasa sia-sia. Di sampingnya, Chloe tampak sangat sedih dan bersalah. Dia mungkin menyalahkan dirinya sendiri atas semua ini. Dan Gyama mencoba meyakinkannya bahwa ini bukan salahnya. Dan dia bahkan meminjamkan beberapa perlengkapan. Jadi semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Dia memberitahunya bahwa Nox sangat kuat. Dan dia adalah seorang jenius dengan bakat yang tak tertandingi dalam sejarah keluarga Torii. Dalam ilmu hitam, tak ada yang setara dengannya. Dan di usia 14 tahun, ia sudah dijuluki puncak dari ilmu hitam. Nama yang cukup menggelikan. Tapi itu menunjukkan betapa kuatnya dia. Gyama menatap bilah berwarna mawar di tangannya. Saat dia mengingat keputusan yang membawanya sampai titik ini, dulu gurunya selalu berkata bahwa dia ditakdirkan untuk memegang pedang seumur hidupnya. Dia tidak pernah menyangka akan tetap berlarian dengan pisau sashimi bahkan di reinkarnasinya berikutnya. Sebuah pengumuman terdengar dari speaker, memberitahukan para siswa bahwa pertempuran subruang akan segera dimulai. Dia bangkit untuk meninggalkan ruang ganti, tetapi sebelumnya meyakinkan Chloe sekali lagi bahwa dia akan menang. Dia melangkah ke arena, dan langsung disambut sorakan gembira dari teman-temannya. Gyama merasa seperti seorang gladiator dari Kekaisaran Romawi dengan betapa intensnya suasana ini. Di kejauhan, dia juga bisa melihat seluruh kelas bintang hadir, termasuk para tokoh utama dari game tersebut. Nox juga memasuki arena dan langsung menarik perhatian. Tampaknya sang asasin merasa terhina karena Gyama berani menantangnya dengan pisau dapur seperti itu. Niat membunuh orang ini sangat buruk, dan sebaiknya Gyama berusaha untuk tidak memprovokasinya. Jadi, tentu saja, Gyama mengejeknya lebih jauh dengan mengatakan bahwa seorang ahli sejati tidak pernah menyalahkan peralatan mereka. Nox mengeluarkan pedangnya. Pedang peringkat S bernama Pedang 2 Hongrion. Selain peralatan yang kuat, dia juga memiliki salah satu aura terbaik dalam game, Berkah Gagak. Namun, Gyama juga sudah bersiap dengan 2 pisau dapur kelas diskon. Sungguh, ini akan menjadi pertarungan yang tak terlupakan. Penghalang subruang diaktifkan, dan bahkan sebelum sepenuhnya aktif, kedua siswa itu saling menerjang. Gyama mengaktifkan berkah tanpa rasa sakit sambil membuka kedua pisaunya.
yang mengaktifkan berkah Dewa Pedang. Para penonton di tribun menyaksikan dengan kagum karena mereka hampir tidak bisa melihat apapun yang terjadi di arena. Seharusnya ini pertandingan mudah di mana murid jalur khusus dihancurkan oleh seorang pembunuh bayaran. Tapi karena kecepatan mereka berdua, para murid bahkan tak bisa mengikuti apa yang terjadi. Para siswa kelas bintang juga terkejut dengan betapa menariknya pertarungan ini, terutama Abel yang tak percaya orang yang ia anggap lemah memiliki kemampuan bertarung seperti itu. Pedang mereka terus beradu, dan Giama dengan mudah menghindari semua serangan Nox. Sang pembunuh bayaran frustrasi dan meluncurkan serangan lain yang sangat cepat hingga menciptakan 3 bayangan dirinya. Anehnya, meski serangan itu mengenai Giama secara langsung, dia tetap berhasil keluar tanpa cedera sedikit pun. Para siswa yang menonton memuji kekuatan dan kecepatan Nox, dan mereka melihat pertarungan ini sebagai Giama yang melarikan diri dari setiap serangan. Tapi Abel tahu kebenaran yang tidak bisa dilihat orang lain. Hanya mereka yang bisa melihat pertarungan dengan jelas yang akan mengerti apa yang terjadi, entah bagaimana. Giama dengan sempurna menghindari setiap serangan Nox, seolah dia bahkan tidak berusaha untuk melawan. Sementara itu, Nox semakin geram, karena dia bahkan menggunakan berkah gagaknya. Berpikir itu akan cukup untuk memusnahkannya. Namun, Giama entah bagaimana berhasil menghindari semuanya seolah bukan apa-apa. Setelah melihat sendiri betapa terampilnya Giama, Nox memutuskan untuk lebih berhati-hati dan mengincar serangan kuat yang dapat membela area luas dalam sekali tebas. Tiba-tiba, Giama menjatuhkan pisau sashimi yang dibawanya dan memegang bilah merah jambu yang diberikan Chloe padanya. Melihat kepercayaan diri dalam posisinya membuat Nox semakin marah. Dan dia tidak habis pikir orang seperti Giama berani bertingkah seperti orang penting. Saat Giama melancarkan serangannya, Nox juga mengaktifkan serangan dahsyat untuk melenyapkan tokoh utama kita dalam sekali tebas. Namun, sebelum dia sempat bergerak, Giama menyerang lebih dulu, dan dalam sekejap, pertandingan pun usai. Giama ingin hidup nyaman, dan untuk mencapainya, ia berpegang pada aturan dan berusaha untuk tidak menonjol sebisa mungkin. Kini ia menyerahkan tubuhnya pada Dewa Pedang, dengan satu tujuan memotong Nox dengan sangat bersih hingga dia bahkan tidak bisa melihat apakah dia terluka sama sekali. Seluruh kerumunan terdiam membisu saat lengan Knox, yang masih memegang salah satu pedangnya, terbang di udara dan jatuh lemas ke tanah. Inilah awal mula kisah Kang Giama. Dan saat ia mengucapkan selamat tinggal pada masa depannya yang damai, Giama berbalik dan menuntaskan pekerjaannya, membelah Nox menjadi beberapa bagian dan secara resmi mengakhiri pertarungan. Penghalang subruang dimatikan, dan kerumunan masih terdiam terpaku. Sementara Nox mencoba mengatur napas dengan bertumpu pada lantai. Giama memasukkan kembali pedangnya ke sarung, sementara pembawa acara mengumumkan kemenangannya. Giama tidak terkejut karena penonton bahkan tidak bisa bersorak. Dia menunjukkan kekuatan luar biasa entah dari mana. Semua itu dengan pisau yang dibuat untuk membersihkan ikan, terlepas dari kekuatannya. Dia masih merasa bahwa melukai seseorang itu terlalu tidak menyenangkan. Satu-satunya hiburan mereka adalah bahwa baik saudara Mao maupun Nox berada di subruang saat mereka bertarung. Jadi dia tidak benar-benar membunuh orang. Knox masih berusaha mengatur napas di tanah, dan Giama tak bisa tidak mengagumi pria itu. Dia sekuat yang Chloe gambarkan, dan memiliki naluri bertarung luar biasa yang diasah melalui pengalaman. Namun, siapapun bisa merasakan niatnya melalui aura membunuhnya. Pembawa acara mengulangi bahwa Giama memenangkan duel, dan sepertinya ini cukup untuk menyentakkan semua orang. Dan arena dipenuhi dengan sorakan dan keterkejutan bahwa siswa penerimaan khusus tahun pertama mengalahkan siswa tahun kedua. Kehidupan Giama yang damai dan bersahaja secara resmi berakhir, tapi inilah jalan yang ia pilih. Sekarang semuanya sudah terjadi. Ia hanya harus menjalaninya dengan tekad dan kegigihan. Bahkan keesokan harinya, orang-orang masih membicarakan duel antara siswa tahun pertama dan kedua di kelas bintang. Abel menatap keluar jendela sambil memikirkan siswa yang memenuhi pikirannya belakangan ini. Karena duel itu, namanya mengikuti Abel kemanapun ia pergi. Seolah-olah hanya dia yang dibicarakan semua orang.
Saat melihatnya, dia juga tak percaya. Tapi saat itu, dia menunjukkan kemampuan pedang yang luar biasa hanya dengan menggunakan 2 pisau dapur. Menyaksikan keahliannya menggunakan pedang membuatnya merasa sangat naif karena berpikir bahwa dirinya mahir menggunakan pedang. Justru, dia sangat hebat hingga dia yakin bahwa dia adalah murid terbaik yang kakeknya sembunyikan darinya. Itu membuatnya semakin frustrasi karena dia berbicara kepadanya seolah-olah dia lemah. Padahal sebenarnya dia lebih kuat darinya. Kebisingannya membangunkan teman sebangkunya, Rachel. Dia meminta maaf pada temannya. Tapi Rachel langsung tahu ada sesuatu yang sangat mengganggu Abel. Gadis berambut biru itu mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa dia frustrasi karena tidak bisa berolahraga akhir-akhir ini. Tetapi Rachel langsung tahu bahwa itu semua bohong. Dia mencoba menebak apa yang mungkin mengganggu Able. Dan tepat sasaran ketika dia menyebutkan masalah pria, Rachel tertawa terbahak-bahak membayangkan Lady Abel tertarik pada asmara. Sementara itu, Abel berusaha meyakinkan temannya bahwa itu tidak seperti yang dia pikirkan. Rachel mengabaikannya dan mengalihkan fokusnya untuk mencari tahu pria mana yang membuat sahabatnya begitu bingung. Dia menelusuri daftar pilihan. Dimulai dengan Leon, bintang kelas dengan wajah tampan. Namun, Abel begitu datar mendengar ide itu. Jelas bukan dia. Maka, hanya ada satu pilihan. Murid istimewa dari duel kemarin yang mengejutkan seluruh sekolah dengan kekuatannya. Lagi-lagi, Abel terdiam dan tak bisa menyangkalnya. Dan itulah semua informasi yang Rachel butuhkan, tanpa basa-basi. Dia meraih tangan Rachel dan menyeretnya ke kelas Tiger untuk menemui anak laki-laki yang ada di pikiran semua orang. Semua orang di kelas terkejut saat 2 wanita tercantik di sekolah itu berjalan melewati kelas. Rachel berdiri di atas meja, mencari targetnya. Tetapi seseorang mencoba menegurnya karena tiba-tiba melompat ke kursi siswa lain. Dia berhasil membingungkannya dengan menunjukkan betapa cantiknya dia. Dan Abel hanya bisa menundukkan kepala karena malu atas tindakan temannya. Akhirnya, dia menemukan Giama tertidur di mejanya sementara Chloe mengaguminya. Rachel awalnya mengira Chloe adalah pacarnya, tapi itu tidak masalah baginya. Dan itu justru membuat semuanya lebih menyenangkan. Dia menghampiri Giama dan meniupkan udara mesra ke telinganya, yang mengejutkan Abel dan Chloe. Saat dia perlahan terbangun, Rachel duduk di mejanya dengan tatapan menggoda dan menanyakan namanya. Namun, Giama sudah tahu siapa dia. Dan dia tidak senang melihat salah satu tokoh utama wanita game itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia mendekatkan jarinya dan menusuk wajah Giama, memuji penampilannya. Sementara dia hanya menatapnya dengan kaget. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi intuisinya berteriak bahwa seluruh situasi ini berbahaya. Tiba-tiba, tangan yang hendak Rachel gunakan untuk menyentuh Giama dicekal oleh Chloe yang tampak sangat marah. Chloe bertanya apa yang Rachel lakukan. Tapi amarah dan niat membunuhnya justru membuat Rachel terhibur. Sepertinya insting bahaya Giama memperingatkannya tentang Chloe. Kepribadiannya benar-benar berubah saat dia mengeluarkan cutter dari dimensi Yandere Pocket jika perkelahian pisau pecah di kelas. Itu bisa menimbulkan masalah serius baginya nanti. Ini adalah kombinasi yang belum pernah dia lihat sebelumnya dalam game. Dan dia hanya bisa bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Tiba-tiba, Abel datang dan mencoba menarik temannya keluar dari situasi ini. Apalagi ini bahkan bukan kelas mereka. Tapi Rachel tidak bergeming. Dia mengklaim hanya ingin menyapa. Lalu, seolah menabur garam di luka, dia menaruh tangan di kepala Chloe dan mengatakan bahwa dia tidak boleh menyela saat orang dewasa sedang berbicara. Itu hanya membuat Chloe semakin marah. Dan dia membuka cutternya dan bersiap menyerang. Giama dan Abel terkejut melihat Chloe mencoba menusuk Rachel. Tapi tangannya dengan mudah ditangkap oleh gadis yang jauh lebih kuat itu pada titik ini. Dia hanya memprovokasi Chloe untuk berkelahi. Dan Abel berteriak lagi padanya untuk berhenti sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Rachel mengerutkan kening dan melemparkan Chloe seperti kertas. Tapi Chloe berhasil menyeimbangkan diri, membuat semua anak laki-laki di kelas bersorak gembira melihat perkelahian yang akan terjadi. Giama lebih jengkel daripada apapun melihat kejadian aneh yang terjadi di depannya.
Kemudian Rachel mengaktifkan berkatnya yang dibangun dari fondasi klannya, klan Sain Tombak, di klannya. Mereka percaya bahwa keterampilan tidak berguna saat menghadapi kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan kasar mengalahkan segalanya. Itu juga moto yang dipercayai Rachel Demira, keponakan dari Sain Tombak. Dia dengan belak-belakan bertanya pada Gyama apakah Chloe adalah pacarnya, dan tokoh utama kita tidak ragu untuk menjawab tidak. Dan hal itu menyebabkan agresi Chloe sesaat beralih padanya. Dia menjelaskan bahwa Chloe hanya seorang teman, dan Rachel tampak semakin tertarik dengan semua kejadian ini. Sementara itu, Gyama masih berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah lebih sadar dan bisa melihat sekeliling, dia akhirnya menyadari kehadiran Abel yang terlihat sama kacaunya seperti dirinya tadi. Ia langsung bertanya mengapa mereka berdua mencarinya. Dan Rachel menjawab karena Abel tertarik padanya dan ingin melihat wajahnya. Abel berteriak bahwa tuduhannya tidak benar, dan Rachel yang menyeretnya ke sana. Rachel mengira Abel benar-benar ingin melihatnya karena dia mengikutinya ke kelas macan, saat seluruh perhatian kelas tertuju padanya. Dia mencoba malu-malu menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman, tapi sekarang Gyama hanya ingin mereka pergi. Ia mengatakan itu dengan belak-belakan, yang mengejutkan kedua gadis itu. Dan Rachel hampir tidak bisa menahan tawanya. Itu membuatnya semakin tertarik pada Gyama, dan dia menyukai pria yang menarik. Dia mencoba mengundangnya ke kamar asramanya setelah kelas untuk melakukan hal-hal terlarang bersama. Dan itu sudah keterlaluan bagi Chloe. Chloe berteriak agar Rachel menjauhi Gyamanya sekarang juga. Dan Rachel mencoba mengejeknya lagi, tapi Abel sudah muak. Bahkan dia hampir tidak bisa menahan amarahnya pada godaan Rachel. Merasakan situasinya mungkin sudah kelewatan. Rachel akhirnya mundur. Tapi sebelum itu, dia berkata pada Gyama bahwa dia akan menemuinya nanti, yang dengan cepat ditolak dan Gyama menyuruhnya untuk tidak kembali. Kedua gadis itu akhirnya meninggalkan kelas, dan Gyama langsung kembali tidur sementara Chloe bergegas memeriksanya. Tak seorang pun memperhatikan Abel berhenti sejenak untuk menatap Gyama dengan penuh kerinduan sebelum pergi. Abel dan Chloe melanjutkan perjalanan kembali ke kelas mereka. Dan Rachel tak habis pikir betapa terkesannya dia dengan sikap Gyama. Bersikap dingin adalah satu hal, tapi dari mata kosongnya, Rachel bisa merasakan samar bahwa ada perasaan tersembunyi, bahwa lehernya bisa saja dipenggal jika dia terus mengganggunya seperti itu. Awalnya dia hanya penasaran, tapi Gyama jauh melampaui ekspektasinya dan membuatnya merinding. Dari sedikit yang bisa ia lihat, Rachel tahu bahwa pria itu selangkah lebih maju dari semua murid kelas bintang yang hanya bermodal gaya. Klannya takkan ragu untuk menjodohkannya dengan prajurit terhebat. Dan dalam hal ini, dia mungkin sumber daya berharga yang tak ingin ia lepaskan. Rachel tiba-tiba berbalik dan meminta maaf pada Able. Sementara Able merasa seharusnya dia yang meminta maaf pada murid kelas harimau atas keributan yang dibuatnya. Tapi bukan itu maksud Rachel. Dia meminta maaf soal Kang Gyama karena mulai sekarang, dia tidak akan menyerah karena dia tertarik padanya. Di tempat lain, di klinik sekolah, Knox dengan marah menyeret dirinya melewati lorong-lorong dengan hanya pikiran untuk membunuh Gyama di benaknya. Dia telah hidup tanpa kekalahan. Selalu disebut Genius Auditori.